Panglima Perang Nanjiang tiba. Keluarga Long Long Tu dari Yanjing, keluarga Shangguan dari Yanjing, Shangguan Jinghong, keluarga You Yomoki dari Yanjing, keluarga Li dari Yanjing, Li Yong, keluarga terkemuka Yanjing, menghadap Panglima Perang. Sudah 2 tahun, sejak guru menghilang dari perang perbatasan. Telah berlalu tepat 2 tahun. Kalian, keluarga-keluarga terkemuka Yanjing, tidak ada satupun yang mendapat sedikit pun kabar tentang guru, Long Tu. 3 tahun lalu, guru membawa untuk rumah lelangmu 300 barang antik, kamu tidak ingat? Long Tu tidak berani, keluarga Long selalu menjengkel kebaikan Long Zun. Shangguan Jinghong, anakmu adalah muridku, tapi ingatkah kamu, aku juga murid Long Zun, bawahan tahu. Kalian, keluarga-keluarga ini, siapa yang tidak mendapat kebaikan Long Zun? Tapi 2 tahun ini, tidak ada sedikit pun kabar tentang Long Zun? Raja telah memerintahkan, waktu terakhir 1 bulan. Jika Long Zun tidak ditemukan, semua keluarga akan diusir dari ibu kota. Ya. Halo, pijat hari ini selesai. Master, skillmu sangat bagus. Sudah berapa tahun di bidang ini? 2-3 tahun lah. Ada kabar bahwa Tianyan Long Zun dalam perang membela negara. Matanya terluka dan menjadi buta, benarkah? Kalau begitu jangan salahkan aku. Ninja Jepang. Bahkan darah sendiri. Kamu sudah pulih kekuatannya? Tianyan Long Zun, para ahli 8 negara sekarang tahu. Kamu bersembunyi di Yunsou, meski hari ini kamu membunuhku. Mereka tidak akan melepaskanmu. Para ahli 8 negara. Datang saja, aku Chen Xiao tidak pernah takut. Menghadap Yang Mulia Long Zun. Bangunlah. Tepat waktu, bawa ninja Jepang ini. Pergilah dan interogasi dengan ketat. Ja? Long Zun, mata Anda. Efek samping setelah perang membela negara. Kenapa? Kamu pikir aku tidak bisa melihat? Bawahan tidak berani, bawahan hanya khawatir pada Yang Mulia Long Zun. Sudah tidak apa-apa, berobat atau menilai harta tidak masalah. Raja meminta kami untuk memastikan, mohon Anda kembali menerima penghargaan. Jika ada barang bagus, langsung kirim saja padaku. Jika ingin kembali, aku sudah lama kembali. Sekarang, aku hanya ingin hidup dengan tenang. Dragon Lord. Sekretaris Hao, baik, aku akan segera ke sana. Dragon Lord, besok di lelang Getianlong. Akan dilelang 2 harta nasional, Raja meminta bantuanmu untuk memverifikasinya. Jika asli, belilah, kartu hitam memiliki 10 miliar. Kamu bisa gunakan semaumu. Aku mengerti, besok aku akan datang. Oh ya, urusanku untuk sementara dirahasiakan. Aku tidak ingin dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat. Baik. Young Master Lu. Aku sudah membujuk Song Qingge dan Chen Xiao untukmu. Si buta itu bercerai, bagaimana kau akan membalas jasaku nanti? Menikahiku, apakah itu balasan? Young Master Lu, kau sudah berjanji padaku. Setelah kau menipu perusahaan Song Qingge, kau akan memberikan grup Song padaku. Baik, semuanya untukmu. Qingge. Sekretaris Hao, apa sebenarnya yang ingin kau bicarakan denganku? Chen Xiao,
Ini surat perceraian dari Direktur Song untukmu. Cepat tanda tangani dan pergi. Surat perceraian. Chen Xiao, apa kau masih belum mengerti? Direktur Song mengelola perusahaan dengan ribuan karyawan, asetnya miliaran. Kau si buta ini hanya akan menjadi beban di sisinya. Aku tidak percaya, suruh King Ge datang sendiri memberitahuku. Chen Xiao, jangan kurang ajar. Sudah kukatakan, Direktur Song tidak punya waktu. Chen Xiao, Direktur Song belong. Asalkan kau menandatangani kontrak ini, Direktur Song akan langsung mentransfer 5 juta sebagai kompensasi. King Ge. Chen Xiaoja, jika kau bersedia menandatangani, aku bersedia membantu Nona Song menambah 5 juta lagi. Siapa kau sebenarnya? Ini urusanku dengan King Ge sebagai suami istri. Kapan orang luar seperti kau boleh ikut campur? Chen Xiao, diam kau. Ini adalah pewaris grup Lu. King Ge, bercerai adalah keinginanmu. Atau karena si Lu ini? Apa kau tidak sadar? Chen Xiao, apa kau tidak menyadari akhir-akhir ini? Jarak antara kau dan Direktur Song semakin jauh? Dia adalah CEO grup yang terhormat, sementara kau hanya seorang tukang pidak buta. Chen Xiao, bukankah kau hanya ingin uang? Ini 5 juta, cukup kan? Chen Xiao, Direktur Song sudah menerimanya. Proyek promosi lelang Tianlong akan segera membuat grup Song melambung tinggi, dan kamu sama sekali tidak pantas berdiri di sisinya. Baik, Song King Ge. Aku tidak menyangka di matamu, hubungan suami istri kita 2 tahun. Hanya seharga segini. Aku tidak mau sepeser pun, mulai hari ini. Aku Chen Xiao dan kamu Song King Ge. Tidak ada hubungan lagi. Apa aku terlalu kejam? Nona Song, kasihan pada orang buta itu. Adalah kekejaman pada dirimu sendiri, dia tidak layak untukmu. Status tidak seimbang, pernikahan seperti ini tidak akan bahagia. Benar, Direktur Song, menurutku Tuan Lu cukup baik. Kalau bukan karena bantuan Tuan Lu kali ini, kita tidak bisa mendapatkan proyek lelang Tianlong. Song King Ge. Tidak menyangka kita berpisah dengan cara seperti ini. Halo. Halo, Tuan Chen. Saya Long Ying, penanggung jawab lelang Tianlong. Besok saya akan mengatur orang untuk menjemput Anda lebih awal. Tidak perlu, saya sendiri saja. Ini batu Xiaoshan zaman Song, harus hati-hati, letakkan pelan-pelan. Direktur Song. Ini taruh di sana saja. Baik, Direktur Song. Direktur Song, banyak bangsawan ternama yang akan datang ke lelang ini. Saya dengar ada juga seorang master penilai harta karun tingkat nasional. Akan hadir secara langsung. Semua pekerjaan harus hati-hati, tidak boleh salah. Tentu saja, kalau tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuan Lu pada kita. Direktur Song, Tuan Lu adalah pemuda berbakat terkenal di Yunzhou. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kamu ngomong apa sih? Hari ini kerja bagaimana? Lumayan sibuk sih. Chen Xiao, Parenti. Kamu tahu ini tempat apa? Kamu pantas muncul di sini? Chen Xiao, kenapa kamu di sini? Bukannya sudah bilang kemarin? Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Maksud Nona Song. Aku menguntit kamu? Kalau bukan menguntit apa lagi? Kurasa kamu bukan hanya buta, tapi juga cabul. Nona Song sudah berserai denganmu. Kamu masih berani ngejar-ngejar terus, memaksa tidak tahu malu. Ngejar-ngejar terus, memaksa tidak tahu malu. Omong kosong. Aku diundang oleh lelang Tianlong. Chen Xiao, kamu diam. Undangan kali ini dikeluarkan dan diundang oleh grup Song. Aku tidak pernah mengirimkanmu satu undangan pun. Satpam, cepat kemari dan usir orang yang bandel ini. Keluar dari sini. Itu dia, orang buta inilah yang buat onar. Cepat usir si penguntit ini, buang dia keluar. Tunggu, Chen Xiao.
Lebih baik kamu pergi sendiri, malu kalau diusir. Jangan buat aku memandangmu rendah. Nona Song, pada akhirnya kamu tetap memandangku rendah. Kamu pikir aku tidak pantas untukmu? Aku tidak pantas hadir di lelang ini. Aku tidak pantas berdiri dimanapun kamu ada, benar? Jangan buang waktu dengan sampah ini, cepat buang dia. Aku adalah ahli penilaian harta yang diundang oleh lelang Tianlong. Siapa yang berani menyentuhku? Hahaha, Chen Xiao. Kamu benar-benar mencari malu. Orang buta seperti kamu. Berani-beraninya berpura-pura jadi ahli penilaian harta di sini. Chen Xiao, apa kamu sudah gila karena terlalu tertekan? Sampai berani ngomong begitu? Chen Xiao, dulu meski miskin. Kamu punya toko pijat dan bisa mandiri. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Cepat bawa dia pergi, sangat memalukan. Siapa yang berani buat onar di lelang Tianlong? Nona Long, hanya seorang bajingan. Sudah kusuruh orang untuk mengusirnya. Bajingan? Ya, itu dia. Orang buta itu. Berani-beraninya berpura-pura jadi ahli penilaian harta di sini. Chen Xiao. Ya, benar Chen Xiao. Dia mantan suami Nona Song. Hari ini dia datang. Untuk merengek minta balikan, sungguh tak tahu malu. Diam. Nona Long, kenapa? Kenapa kamu memukulku? Buta mata hati. Halo, Tuan Chen Xiao, saya Longing. Maaf tidak menyambut Anda dengan layak. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona Longing dari lelang Tianlong. Kok bisa begitu hormat pada orang buta? Mulut anjing takkan mengeluarkan mutiara. Nona Long, ini bagaimana? Tuan Chen Xiao ini adalah ahli penilaian harta yang sengaja diundang oleh lelang Tianlong. Nona Long, apakah Anda keliru? Dia hanya orang buta, mana mungkin ahli penilaian harta? Nona Long, saya menyarankan Anda. Jangan tertipu oleh Chen Xiao ini. Dia cuma orang buta, buka toko pijat, orang buta. Mana mungkin bisa menilai barang antik? Tak disangka. Bahkan Nona Long dari lelang Tianlong. Nona Long sudah bicara. Kalian masih berani meragukan? Siapa dia? Bos Song paling tahu. Bos Song, benar kan? Setelah menikah denganmu, dia cuma buka toko pijat tunanetra. Mana mungkin dia ahli penilai barang antik? Chen Xiao, dia memang tukang pijat tunanetra. Nona Long, jangan marah padanya. Dia sedang berantem sama aku soal cerai, sedikit tertekan. Makanya datang bikin onar, aku akan minta dia pergi. Barusan kau bilang, kau sudah cerai dengannya? Ya. Dia sekarang mantan suamiku. Nona Song, atas nama semua saudari, terima kasih. Sudah menceraikan Tuan Chen. Kau tahu apa yang kau lewatkan? Dia adalah naga. Dia tamu paling terhormat dari keluarga Long. Tuan Chen, karena kau sudah cerai dengan Nona Song, bagaimana kalau pertimbangkan aku? Nona Long. Jangan sembarangan bercanda. Nona Long, aku tidak mengerti. Serangga musim panas tak paham es, Nona Song. Kau merasa diri tinggi. Pernahkah kau benar-benar mengenal Tuan Chen? Jika bukan naga di antara manusia, bagaimana bisa jadi tamu kehormatan keluarga Long? Jika kalian ingin tahu, aku bisa bocorkan sedikit. Tak perlu, sampah seperti Chen Xiao. Selain menipu, dia bisa apa lagi, Nona Long? Saranmu, berdoalah untuk nasibmu sendiri. Chen Xiao kau ini. Baru kemarin cerai dengan Bos Song. Cepat sekali cari cara, dekat dengan Nona Long. Jangan-jangan pakai cara yang tidak terhormat? Sao Qingyu. Jangan asal fitnah di sini. Fitnah? Chen Xiao, aku dengar. Kau main serong dengan wanita di salon pijat. Apa? Kekjau, kekjang, kekli, kekveng. Kau. Nona Long, jangan sampai tertipu oleh Chen Xiao. Dia seperti ini pada setiap wanita. Lihat. Si Yosong kami juga tertipu olehnya. Tidak mendapatkan keuntungan apapun. Nona Song, apakah kamu ingin mendapatkan keuntungan dari pernikahan ini? Jika tidak mendapatkan keuntungan, maka pernikahan kita ini tidak ada artinya. Chen Xiao, hal seperti ini jangan dibicarakan di sini. Nona Song, jangan pedulikan si buta ini. Chen Xiao, dasar anjing. Menikahi Nona Song dan mengambil semua keuntungan. Hari ini masih berani bicara seperti ini. Lu Jiaming, apakah kamu ingin melawan grup Tianlong? Aku beri kamu 5 detik untuk segera berlutut dan minta maaf pada Tuan Chen. Kalau tidak, grup Tianlong akan menghentikan kerjasama dengan keluarga Lu. Anjing yang mengandalkan tuannya. 5, 4, 3, Nona Long. 2. Aku berlutut. 1. Aku berlutut.
Ini salahku, harap Tuan Chen tidak menyimpan dendam. Apakah lelang belum dimulai? Segera mulai, aku akan mengantarmu duduk, silakan. Minggir. Chen Xiao, mengingat kita pernah menjadi suami istri, hentikanlah ini. Jangan menipu lagi. Nona Song, sepertinya kamu bahkan tidak tahu siapa penipu sebenarnya. Si buta sialan ini. Selain mengandalkan wanita, apa lagi yang bisa dia andalkan? Si buta ini pura-pura jadi ahli identifikasi harta karun. Nanti saat acara identifikasi dimulai, lihat bagaimana dia mempermalukan diri. Aku yang membuat Chen Xiao seperti ini. Xiao Song, jangan berpikir seperti itu. Chen Xiao memang dasarnya jahat. Ya, aku ingin melihat bagaimana dia, yang disebut ahli identifikasi, nanti mempermalukan diri. Tuan Chen, apakah ini kartu hitam legendaris itu? Jangan tanya yang tidak perlu. Jah. Tuan Shanben berkata, malam ini dialah bintang utamanya. Posisi ini seharusnya dia yang duduki. Shanben? Tidak pernah dengar. Shen Xiao, kamu bahkan tidak pernah mendengar tentang Tuan Shanben dari grup Dahe. Tidak tahu sama sekali. Tuan Shanben membawa 2 harta nasional Xia. Kes Kiwi Kolelang Tianlong. Patung giok kuil kuda putih dan 3 warna Tang dari istana dinasti Tang. Hanya dia yang bisa duduk di posisi C ini. Tuan Shanben, ini Tuan Chen. Adalah ahli penilai harta karun utama yang diundang oleh lelang Tianlong. Orang buta ini, dia jadi ahli penilai harta karun? Apa lelang Tianlong tidak punya orang lagi? Ternyata kamu bisa bicara bahasa manusia. Apa maksudmu? Maksudku, ini adalah Xia, kalau bisa bicara bahasa manusia. Jangan bicara bahasa burung. Chen Xiao, hati-hati dengan ucapanmu. Kamu tahu posisi grup Dahe di Yunzhou? Jika bukan karena Tuan Shanben, lelang Tianlong tidak mungkin bisa mendapatkan kembali 2 harta nasional ini. Lu Jiaming, kamu sangat tidak sabar. Menjilat orang Jepang. 3 tahun lalu, mereka menyelundupkan harta nasional Xia, setahun lalu. Memasukkan barang antik, menipu uang dalam jumlah besar. Setengah tahun lalu, membuang limbah di laut, mereka melakukan banyak kejahatan. Kamu bilang mereka baik? Dasar binatang. Menurutku, dia tidak pantas disebut manusia. Pak Heyaro, kamu tidak ingin 2 harta ini? Tuan Chen, tenanglah, 2 harta nasional ini sudah lama hilang di luar negeri, kali ini kita harus membelinya kembali. Tidak perlu, 2 barang jelek ini adalah palsu. Inikah ahli penilai harta karun yang kalian undang? Chen Xiao, kamu jangan bicara lagi. Kamu tidak benar-benar mengira dirimu ahli penilai harta karun, kan? Chen Xiao, kurasa kamu benar-benar gila. Orang buta seperti kamu, berpura-pura jadi ahli penilai harta karun saja tidak bisa. Tidak bisa melihat sama sekali, langsung bilang palsu. Director Song, jangan lagi berhubungan dengan Chen Xiao si buta ini. Lihatlah, dia sudah gila. Lambat laun akan membunuh kita, Tuan Chen. Apa yang kamu katakan benar? Benar, jika kedua ini benar-benar harta nasional kita. Maka kita akan beli berapapun harganya, tapi grup Dahe menggunakan 2 barang palsu untuk menipu kita. Bagaimana? Benar-benar mengira Xia tidak punya orang? Kamu berani mengeluarkan omongan kotor. Kamu bilang aku memfitnah? Bahkan idiom pun tidak bisa. Pantas saja kamu tidak bisa membedakan keaslian harta nasional ini. Inikah ahli penilai harta karun yang kalian undang? Untuk mengoceh di sini? Tentang pernyataan Bapak ini, kami akan menuntut tanggung jawab hukumnya. Tuan Shanben menghabiskan 1 miliar. Membeli 2 harta ini, dibawa dari jauh untuk dilelang. Orang kalian seenaknya bilang palsu, atas dasar apa? Dan Bapak ini, kalau tidak bisa kasih penjelasan yang masuk akal, grup Dahi akan kejar tuntas. Bikin kamu hancur selamanya. Mau saya buktikan? Saya buktikan sekarang. Kasih saya palu penilaian harta.
Bodoh. Kamu gila? Harga mulai patung Tang Sancai ini minimal 500 juta. Bangsat. Tuan Shanben, perhatikan ucapan dan tindakanmu. Nona Long, sudah saya bilang dari dulu. Chen Xiao ini tidak bisa dipercaya. Dia cuma orang gila sepenuhnya. Nah sekarang, kerugian 500 juta ini harus ditanggung oleh grup Tianlong. Direktur Song, saya tidak salah kan? Chen Xiao ini pembawa sial. Untung kamu sudah cerai dengannya. Kalau tidak, dia pasti akan mencelakamu suatu hari. Barang jelek begini, pantas 500 juta? Saya akui. Teknik pemalsuannya lumayan bagus, tapi tiruan ini paling cuma bernilai beberapa ribu. Bicara omong kosong, saya sudah minta banyak ahli memeriksa. Tidak ada masalah. Lapisan patina di permukaan Tang Sancai ini juga dibuat efeknya. Ahli biasa saja belum tentu bisa bedakan asli atau palsu. Tapi lihat bagian dalam pecahan ini, si pemalsu tidak mengolah bagian dalam dengan baik, barang antik seperti ini. Bahkan bagian dalamnya tidak mungkin sehalus ini. Ternyata benar, bagian dalamnya halus seperti baru. Tuan Shanben minta dicari ahli dari Biro Penilaian Harta Internasional untuk memeriksa. Boleh saja, kebetulan saya juga sudah lama tidak ketemu para tua-tua itu. Tunggu ahlinya datang, saya habisi kamu. Master Shi dari Biro Penilaian Harta tiba. Biro Penilaian Harta malah mengirim Master Shi. Master Shi terkenal ya? Master Shi nomor 1 di Yunyo, bukan, dia nomor 1 di Dacia. Ahli penilaian harta terkenal, juga punya nama di internasional. Oh ternyata Lao Si yang datang. Chen Xiao, kamu bicara apa sih? Berani tidak sopan kepada Master Shi. Pengkhianat, panggilan saya Lao Si. Urusanmu apa? Berakting saja, masa kamu kenal Master Shi? Master Shi. Jangan terlalu formal. Hari ini Anda memanggil saya, ada urusan penting apa? Master Shi, orang gila ini telah menghancurkan sebuah harta yang dibawa oleh grup Dahe. Hanya replika, hancur ya sudah. Oh. Masih ada yang berani membawa barang palsu untuk dilelang? Master Shi, Jan Gondeng Karken. Omong kosong Chen Xiao yang buta itu. Jia menggengkurkan harta lela. Tidak bisa bayar, jadi ngomong sembarangan. Chen Xiao. Benar, Chen Xiao ini. Si buta sialan ini masih pura-pura jadi ahli identifikasi harta. Mohon Master Shi turun tangan, buat si buta ini. Terbang ke reslinnya, diam. Master Shi, kenapa Anda memukul saya? Sure. Memberi hormat pada Tuan Chen. Lao Si, lama tidak bertemu. Tuan Chen, mata Anda. Luka kecil, tidak apa-apa. Anda, apa maksudnya? Master Shi, kami meminta Anda menilai nilai patung Tang Sancai yang hancur ini. Anda begitu sopan pada pelaku ini, apa maksudnya? Ya Master Shi, yang menghancurkan harta adalah Chen Xiao, bukan saya. Apakah Anda salah memukul orang? Mengapa Master Shi begitu sopan pada Chen Xiao? Karena hari ini Tuan Chen ada di sini. Jika Tuan Chen bilang itu palsu, pasti itu palsu. Apa maksud perkataan Master Shi? Kakek tua, cepat nilai, kalau tidak, saya akan melaporkan Anda ke grup Dahe. Pikir baik-baik, Anda memihak si buta ini. Grup Dahe akan melaporkan Anda, nanti. Posisi Anda di Biro Identifikasi Harta Internasional. Diam, pengkhianat yang menjilat barat. Anda tahu apa? Hari ini, atas nama Biro Identifikasi Harta, saya umumkan. Semua hasil identifikasi hari ini mengikuti keputusan Tuan Chen. Saya tidak peduli Anda dari perusahaan Dahe atau Xiaohe. Sekarang saya beritahu, bahwa barang rongsokan Anda pergi dari lelang, pergi dari Daxia. Kalian orang-orang gila, orang-orang sakit Asia Timur. Penjaga, bawa Tuan Shanben dan orang-orangnya keluar dari sini. Grup Tianlong. Dengan ini, grup Tianlong dan grup Dahe mengumumkan untuk tidak akan bekerja sama selamanya. Ya, Grup Tianlong, kalian memperlakukan kami seperti ini, kalian akan menyesal. Menyesal? Barang-barang jelekmu ini, baru kami akan menyesal jika membelinya. Bawa pergi. Lepaskan aku. pakai Yuru. Tuan Chen, orang tua ini akan pergi dulu. Kamu pulang dulu, beberapa hari lagi aku akan mengajakmu minum teh.
Nona Long, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Tuan Chen, setelah lelang masih ada jamuan makan malam. Bagaimana kalau tinggal untuk makan? Begitu memikirkan ada orang yang menjijikan juga di sana. Aku benar-benar tidak bisa makan. Chen Xiao, apa maksudmu? Jangan pikir. Apa aku menyebut namamu? Kamu juga merasa dirimu menjijikan, ya? Hal-hal kotor yang kamu lakukan, jangan pikir orang lain tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Chen Xiao, ini hadiah dariku untukmu. Kamu suka? Teknik pijatmu sangat bagus. Pasti akan banyak pelanggan di masa depan. Chen Xiao, sekarang kamu harus memijatku. Di masa depan, setiap kali aku lelah, kamu harus memijatku. Kali ini, benar-benar harus pergi. Song Qingge, selamat tinggal. Hei, Long Zun, Raja tiba-tiba sakit parah. apa? Aku sebelumnya mengobati luka dan membeli beberapa ramuan ajaib. Salah satunya adalah ginseng berusia 1000 tahun. Mungkin bisa membantu Raja melewati kesulitan ini. Jemput aku di tempat pijat. Kau orang buta sialan, masih di sini juga? Bukankah kakakku sudah bercerai denganmu? Masih berani tinggal di sini? Song Ziyu. Kamu masih bisa mengenaliku, ya? Aku beritahu. Kakakku sudah setuju untuk memberikan toko ini kepada suamiku. Chen Xiao. Toko pijat jelekmu ini, aku tidak tertarik. Tapi istriku sudah memberikan toko ini kepadaku. Song Qingge, sungguh tidak kusangka. Tempat yang penuh kenangan ini. Kau malah memberikannya begitu saja kepada orang lain. Song Ziyu, kunci sudah aku taruh di atas tempat tidur. Sekarang, aku dan keluarga Song tidak ada hubungan lagi. Tunggu dulu, pergi begitu saja? Lin Yu, apa maksudmu? Siapa tahu sampah sepertimu akan mencuri barang dari toko. Dan uang. Aku akan menggeledahmu. Berani-beraninya kau menggeledahku. Aku tidak berani menggeledahmu. Atau jangan-jangan kau punya niat jahat sehingga takut digeledah. Barang-barang dalam tas ini adalah barang pribadiku. Aku sama sekali tidak mengambil apapun dari keluarga Song. Chen Xiao, kau memperkayaimu. Kau pikir aku sama naifnya dengan kakakku? Suamiku. Tangkap dia dan geledah dengan baik. Sampah, ternyata kau benar-benar mencuri barang toko. Kalau tidak, dari mana kau punya uang untuk membeli ginseng sebaik ini? Pencuri, jangan harap bisa pergi setelah mencuri. Ada apa ini? Kakak, Chen Xiao baru saja mencuri barang toko dan melukai Lin Yu. Kamu harus melaporkannya ke polisi. Minggir. Chen Xiao. Apa yang kau ambil? Ini bukan barang keluarga Song, Nona Song. Minggirlah, aku sedang buru-buru. Chen Xiao. Apa sekarang kau bahkan tidak punya waktu untuk bicara denganku? Nona Song, bukankah kau yang tidak mau bicara denganku? Minggirlah, aku benar-benar buru-buru. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan bisa kalian tanggung. Kami tidak bisa menanggung. Kakak Song adalah CEO Grup Song. Di Yunzhou, apa yang tidak bisa kami tanggung? Kakak, laporkan ke polisi. Jangan biarkan pencuri ini pergi. Song Qingge, sudah sekian lama. Kau masih tidak tahu siapa aku. Ginseng 1000 tahun ini kubeli dengan uangku sendiri. Kau seharusnya tahu, ini bukan barang panti pijat. Ini memang tidak seperti barang keluarga Song. Kakak, baru saja Chen Xiao melukai Lin Yu. Bagaimanapun juga, ginseng 1000 tahun ini harus diberikan kepada kami sebagai permintaan maaf. Song Ziyu, lihatlah suamimu yang sampah ini. Lebih baik kau segera bercerai. Chen Xiao, kau melukaiku dan masih berkilah hari ini. Kalau kau tidak memberikan ginseng 1000 tahun ini, bersiaplah untuk mendekam di penjara. Lin Yu, Song Ziyu. Kalian berdua brengsek, kalian tahu ginseng 1000 tahun ini. Untuk siapa ini disiapkan? Memberikan ginseng kepada kalian, kalian tidak layak.
Chen Xiao, kamu buta. Kamu kenal siapa orang penting? Benar, kakakku adalah CEO Song dari grup Song di Yunzhou. Masa dia juga tidak layak? Lagi pula, kamu cuma orang buta. Dari mana dapat uang sebanyak ini? Beli ginseng 1000 tahun sebaik ini? Wah, mungkin dicuri, kita harus lapor polisi. Jangan sampai dia lolos. Sudah, Ziu, Lin Yu, diam. Chen Xiao, aku tidak peduli ginseng 1000 tahun ini. Dengan cara apa kamu mendapatkannya? Jual saja dengan harga bagus. Ini bisa menjamin hidupmu di masa depan. Kak, jangan biarkan dia pergi begitu saja. Ziu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kak, jangan cari-cari alasan untuknya lagi. Dia cuma penghisap darah di keluarga Song kita. Chen Xiao, kalau hari ini kamu tidak tinggalkan ginseng 1000 tahun di tanganmu di sini, jangan harap bisa pergi dari sini. Aku mau pergi, kalian bisa halangi? Chen Xiao, pasukan pengawal Yunzhou dan keluarga Song kita. Hubungannya tidak biasa. Hari ini kakakku ingin membiarkanmu pergi. Tapi kamu belum tentu bisa pergi dengan selamat. Oja? Wanita cantik ini. Kamu siapa? Ini tamu wanita. Tuan Chen, silakan ikut saya. Tunggu, wanita liar dari mana kamu? Juga sugar mommy yang mau nyokong Chen Xiao? Chen Xiao. Sudah lama dengar kamu suka di toko. Bermain api dengan pelanggan wanita. Tidak menyangka. Kalian ini siapa? Kalian bahkan tidak kenal kami. Pasti kenal kakakku dong? Kakakku adalah CEO Song dari grup Song Yunzhou. Kamu itu Song Qingge? Takut kan? Aku tidak peduli siapa kamu. Juga tidak peduli apa hubunganmu dengan sampah Chen Xiao ini. Kalau hari ini, dia tidak menyerahkan ginsengnya, dia jangan harap bisa pergi dari sini. Katakan, kalian mau ginseng 1000 tahun? Lin Yu, dasar tidak tahu diri. Baik sekali kau, Chen Xiao. Baru sehari cerai dengan kakakku, sekarang sudah bergabung dengan wanita liar di luar. Ziu. Kakak, lihat, dia berani memberikan ginseng berumur 1000 tahun kepada wanita lain di depan kita. Memberikan ginseng berumur 1000 tahun kepada wanita lain. Song Ziu, aku dan kakakmu sudah bercerai. Aku bebas memberikan apa yang ada di tanganku kepada siapapun. Chen Xiao, aku tidak peduli apa hubunganmu dengan wanita liar ini. Ginseng ini adalah milik keluarga Song. Harus tetap di sini. Harus tetap di sini. Kurang ajar. Kamu si imut, berani-beraninya memukulku. Hello, Chen Penggol Yunzhou. Ada orang yang melukai orang di sini. Cepat datang. Kalian tunggu saja. Ketua tim pengawal Yunzhou adalah sepupuku. Begitu dia datang, kalian siap-siap menghabiskan sisa hidup di penjara. Bagaimana bisa segalanya berubah seperti ini? Lin Yu, Song Ziu. Kalian tahu waktu siapa yang kalian buang-buang? Chen Xiao, kamu masih bicara seenaknya di sini. Datang apa yang tidak guna. Kau tidak wanita ini melindungimu. Aku tidak ada waktu untuk bicara panjang lebar dengan kalian. Bisa melindungimu? Sekarang aku tidak ada waktu untuk bicara panjang lebar dengan kalian. Tuan Chen, ikut aku. Jangan berpikir untuk pergi. Kamu tidak habis-habis, ya? Pergi dari sini. Kamu si imut, tunggu saja. Ya, tim pengawal Yunzhou akan segera tiba. Jangan berpikir untuk berbuat onar di sini. Chen Xiao, lebih baik serahkan ginsengnya. Kalau tidak, begitu tim pengawal Yunzhou datang, kalian tidak akan bisa kabur. Sisanya serahkan padaku. Kakak, di saat seperti ini kamu masih membelanya? Bagaimanapun juga, kali ini aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Kali ini aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Tim Yunzhou sudah datang, kalian tidak bisa kabur lagi. Siapa yang berani membuat onar di Yunzhou? Tidak menghargai tim pengawal Yunzhou? Berani membuat onar di Yunzhou? Tidak menghargai tim pengawal Yunzhou? Sebut, Chen Xiao ada yang membawa si ini, yang buruk. Oh, dia ini. Membawa si imut ini, dia memukulku. Oh, dia ini. Dia melukaiku. Chen Xiao, ini bukan balai lelang Tianlong. Tidak ada yang bisa membantumu. Mengingat kita pernah menjadi suami istri, serahkan saja ginsengnya. Aku akan memohonkan pengampunan untuk sisanya, oke? Direktur Song, maksud perkataanmu tadi adalah ingin melindungi penjahat? Ingin melindungi penjahat? Kapten Lin, ini semua salah paham. Tidak ada salah paham. Sepupu, tangkap mereka semua. Aku ingin lihat, apakah tim pengawal Yunzhou seberani itu? Tim pengawal Yunzhou adalah prajurit yang terlatih. Kamu sendirian, bagaimana bisa menghalangi kami? Lin Tianyi, aku menyarankanmu untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak, jabatanmu sebagai kapten tim pengawal Yunzhou mungkin akan segera berakhir. Hahaha, Chen Xiao. Orang lain bicara tanpa melihat, kamu malah ngomong sembarangan tanpa melihat ya? Sepupuku telah mencatatkan prestasi gemilang dalam pertempuran di Yunzhou. Menjaga Yunzhou selama bertahun-tahun. Lalu apa? Apa maksudmu? Kamu adalah kapten pasukan pengawal Yunzhou, pasti kenal dengan token ini? Token Naga Suci. Camo. Pasukan Naga Suci. Hengkel Yunzhou, Lin Tianyi. Hormat pada pasukan Naga Suci. Sepupu, kenapa kamu berlutut padanya? Dia kan cuma selingkuhan si buta Chen Xiao. Itu? Kurang ajar Lin Yu. Cepat minta maaf pada pasukan Naga Suci. Pasukan Naga Suci apaan sih? Pasukan Naga Suci, sesuai namanya, adalah pengawal pribadi raja, dan juga
memiliki tugas mewakili raja untuk berkeliling dunia. Tindakan pasukan naga suci tidak bisa dihalangi siapapun kecuali raja. Sepupu, token naga suci ini terlihat biasa saja. Bisa saja palsu kan? Giant. Sepupu, token naga suci ini tidak mungkin dipalsukan? Token naga suci dibuat dari baja murni yang ditempa oleh pasukan naga suci dan mata naga langit. Di seluruh dunia hanya ada 3, tidak mungkin ada yang palsu. Jenderal, tadi kami banyak bersalah, mohon maafkan kami. Song Ziyu, Lin Yu, cepat minta maaf. Jenderal, tadi kami banyak bersalah, mohon maafkan kami. Kalau hanya menghina aku tidak apa, tapi kalian berani. Barang berharga di tanganku ini, tahukah kalian? Ginseng ini untuk siapa? Untuk raja. Harta negara, mana boleh dijamah oleh orang seperti kalian? Tidak mungkin, mana mungkin Chen Xiao menemukan ginseng yang bisa menyembuhkan raja. Ginseng ini pasti dicuri Chen Xiao. Sepupu, jenderal wanita. Tangkap dia, tangkap dia. Aku membantu Raja Tua mencari harta karun, salah apa? Dan tadi sudah kubilang, ingin pakai ginseng 1000 tahun ini. Kalian tidak layak. Lin Tianyi, aku kasih kesempatan ini padamu. Bawa kedua orang ini kembali. Untuk sementara aku tidak mencabut jabatanmu sebagai Kapten Yun Shou. Siap. Bawa mereka. Sepupu, kita saudara. Sepupu. Bawa pergi. Tidak bisa begini. Jangan tunda lagi, segera antarkan ginseng ini ke raja. Siap. Raja masih punya perintah lain. Gubernur Yun Shou. Ya, posisi Gubernur Yun Shou sudah lama kosong. Raja bilang, kalau Naga Mulia tidak mau kembali ke Yanjing, pegang jabatan ini. Menjaga Yun Shou. Baik. Mohon bantuannya untuk mempermudah. Saya ingin bertemu dengan Kapten Lin. Maaf sekali, Tuan Song, Anda tidak bisa masuk. Chen Xiao, untuk apa kamu datang lagi? Kamu masih belum cukup menyusahkan Ziyu dan yang lain? Kinge, aku bisa membantumu. Apa yang bisa kamu bantu? Apa kamu bisa menyelamatkan mereka? Aku bisa. Siapa kamu? Ini adalah penjara Yun Shou. Kamu bilang bisa menyelamatkan orang? Di wilayah Yun Shou, tidak ada orang yang tidak bisa aku selamatkan. Aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Aku akan pulang dan mencari cara sendiri. Kamu buta, berani berbuat onar di penjara Yun Shou? Pantas saja wanita MU meninggalkanmu. Kamu pikir penjara Yun Shou adalah milikmu? Penjara Yun Shou ini memang milikku. Aku adalah Gubernur Yun Shou yang baru. Suruh Lin Tianyi keluar dan temui aku. Chen Xiao, kamu sangat berani. Berani mengaku sebagai Gubernur Yun Shou? Siapa? Berani berbuat onar di penjara Yun Shou-ku. Kapten, orang ini mengaku sebagai Gubernur Yun Shou. Tuan Chen. Surat penunjukan Gubernur Yun Shou. Cepat bersujud kepada Gubernur. Ini, Lin Tianyi, menghadap Gubernur. Lin Tianyi, aku memberimu kesempatan terakhir, tatanan di wilayah Yun Shou harus diubah. Ya. Bagaimana sayang, bisa menyelamatkan adikmu? Celaka, ini semua salah Chen Xiao MU. Ibu, memang adik yang salah dalam hal ini. Kamu sudah bercerai dengan si buta itu. Kenapa kamu masih membelanya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Bisa membiarkan adikmu menghabiskan hidupnya di penjara? Ibu, aku pasti akan mencari cara untuk menyelamatkan adik. Tuan Lu datang berkunjung. Aku dengar Ziyu dalam masalah. Tuan Lu, kamu datang tepat waktu. Kali ini, kamu harus benar-benar membantu Ziyu kami. Kinge, aku mendapat kabar. Ada orang penting datang ke Yun Shou, menjabat sebagai Gubernur Yun Shou sementara. Gubernur Yun Shou? Bukankah posisi itu sudah kosong lama? Benar, jadi orang ini tidak biasa, katanya statusnya setara dengan Yang Mulia Naga. Tuan Lu, kalau begitu, gubernur baru ini bisa membantu kita nih? Iya, pejabat baru pasti perlu jalin hubungan dengan kelompok lokal. Dengan status keluarga Lu dan Song di Yun Shou. Kalau kita bersama-sama mohon pertimbangan, mungkin menyelamatkan Ziyu bukan hal sulit. Besok kita ke kantor gubernur, temui gubernur baru. Tapi, Lu Xiao, masih ada kekhawatiran? hal ini pasti tinggalkan kesan buruk di hati gubernur. Aku khawatir ayah tidak setuju. Aduh, gimana dong? Kalau keluarga kita jadi besan, hal ini jadi masuk akal.
Cinggo. Gimana pendapatmu? Aku perlu pertimbangkan dulu. Wah, masih mikir apa lagi? Keluarga Song dan Lu Diunso itu orang kaya, kalau bersatu. Itu kolaborasi yang kuat. Bu, aku. Aku apa? Masih tidak bisa lupakan Chen Xiao itu ya? Bu, bilang apa sih? Mau selamatkan adikmu atau tidak? Kinga, asal kau mau nikah denganku, aku pasti selamatkan Ziu. Lu Xiao, hal ini aku wakili Kinga. Setuju. Baik, kita janji besok ketemu di kantor gubernur. Pak Lu ini saudara ayahku. Halo Pak Lu, salam kenal. Dia sudah lama bekerja di kantor gubernur. Kabar gubernur baru datang, dia yang kasih tahu aku. Katanya, yang datang ini orang penting. Status dan kemampuannya, seperti Long Zun yang hilang bertahun-tahun. Ada info lain? Sifat dan kesukaannya? Sementara belum, pemberitahuan atas juga misterius. Hanya bilang, yang bawa surat penunjukan. Itulah gubernur baru. Chen Xiao kok datang? Lagi-lagi si sampah ini, sepupu. Ini si buta yang selalu buat onar. Aku Chen Xiao, ditunjuk sebagai gubernur Yunzhou. Chen Xiao, dulu kau jilat Longying. Pura-pura ahli harta karun sudahlah, hari ini. Kamu berani memasukkan diri sebagai tuan gubernur? Chen Xiao, lebih baik kamu pergi dulu. Memasukkan diri sebagai tuan gubernur itu hukuman mati. Dasar buta tak tahu maut, berani memalsukan diri sebagai tuan gubernur. Aku adalah kepala rumah tangga kantor gubernur Yunzhou. Aku mengenalmu. Kamu adalah mantan suami Song yang tak berguna. Chen Xiao, benar kan? Chen Xiao ya Chen Xiao. Bukan milik siapa-siapa. Sudah-sudah, aku tak mau buang waktu denganmu. Hari ini, gubernur baru Yunzhou akan segera dilantik. Mana boleh orang tak berguna seperti kamu membuat keributan di depan rumahku. Keributan? Akulah pemilik kantor gubernur. Mana ada keributan? Chen Xiao, dengan kemampuan apa kamu bisa menjadi gubernur Yunzhou? Hanya mengandalkan sekumpulan wanita di sampingmu? Chen Xiao, dasar anjing tak tahu malu. Dari mana keberanianmu memalsukan diri sebagai gubernur Yunzhou? Hari ini gubernur baru Yunzhou dilantik. Aku tak ingin membuat masalah di sini. Cepat pergi dari sini. Chen Xiao, kamu pergi dulu. Nanti kalau tuan gubernur yang asli datang. Begitu tuan gubernur tiba, pasti mati. Kamu kepala rumah tangga kantor gubernur kan? Tidak tahu. Apakah surat penunjukan ini bisa membuktikan identitasku? Surat penunjukan gubernur Yunzhou. Kepala Lu? Jangan-jangan kamu salah lihat. Mana mungkin orang buta itu? Gubernur baru? Surat penunjukan ini asli. Di sini tertulis, orang yang membawa surat penunjukan ini adalah gubernur baru. Tuan gubernur, hamba. Hamba buta mata. Mohon ampun tuan. Sekarang, kalian harus percaya padaku kan? Ini tidak mungkin, kamu buta. Mana mungkin dihargai raja, posisi gubernur Yunzhou. Sudah kosong selama 2 tahun. Chen Xiao, tahu kamu benar-benar punya kemampuan menjadi gubernur Yunzhou. Kenapa selama 2 tahun pernikahan kita, kamu selalu di sampingku, terlihat tak berguna? Aku tidak mengerti. Ada hal yang belum bisa kuceritakan. Tunggu sebentar. Kita semua ditipu oleh Chen Xiao ini. Bukankah dia ahli menilai barang antik? Di lingkaran barang antik, kenal dengan pemalsu, itu wajar. Menurutku, Chen Xiao ini, entah dari mana tahu kabar gubernur baru akan dilantik. Sengaja mencari orang untuk memalsukan. Ya, pasti begitu. Aku bilang, gubernur baru datang. Kenapa tidak bawa satu orang pun? Bagus, kau bukan hanya memalsukan gubernur, tapi juga memalsukan surat resmi. Kau benar-benar Chen Xiao. Tunggu sampai gubernur datang, kau pasti mati. Tapi kenapa Chen Xiao melakukan ini? Dia memalsukan surat resmi, menyamar sebagai orang lain. Apa untuk mencari kematian? Kinga, jangan tertipu oleh orang buta ini. Tuan Lu, kau. Aku dengar, di kediaman gubernur Yunzhou, ada banyak harta karun. Aku tebak, Chen Xiao pasti ingin masuk ke kediaman gubernur, mencuri harta negara. Pasti begitu. Hampir saja tertipu oleh Chen Xiao. Sepertinya hari ini, apapun yang kukatakan, kalian tidak akan percaya. Aku adalah gubernur baru. Chen Xiao, kau buta dan tidak berguna. Mana mungkin kau jadi gubernur baru? Seperti kata Tuan Lu, kau pasti punya niat jahat. Chen Xiao, kau tunggu saja. Gubernur baru akan segera datang. Saat itu, itulah akhir hidupmu. Kepala rumah tangga Lu, bisakah kau beri aku muka? Biarkan Chen Xiao pergi. Nanti, aku akan membalas budi kepala rumah tangga Lu.
Kinge, apa kau gila? Dia Chen Xiao ingin mati. Kenapa kau masih membantunya? Kalian sudah bercerai. Meski dia tidak percaya padaku, tapi dia mau melindungiku. Chen Xiao, cepat pergi. Hari ini anggap saja tidak pernah datang. Shen Xiao, aku akan beri muka pada Nona Song. Kau segera pergi. Tunggu, mau pergi juga boleh. Kau ingat apa yang kau lakukan padaku di lelang terakhir? Sekarang berlutut, ketuk kepala beberapa kali, aku akan biarkan kau pergi. Suruh aku berlutut? Kau sanggup menerimanya? Aku Lu Jiaming, putra mahkota grup Lu, apa yang tidak sanggup ku terima? Tuan Lu, bagaimana kalau kau lepaskan Chen Xiao juga? Kinga, jangan lemah hati pada pria sampah seperti ini. Tuan Lu, permintaanmu sebelumnya, aku setujui semuanya. Permintaan apa? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Chen Xiao, cepat pergi. Kalau tidak, saat gubernur datang, aku tidak bisa melindungimu. Kinga, kau. Chen Xiao, cepat pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kenapa? Kinge suruh kamu pergi, kamu tuli ya? Shen Xiao, hari ini aku kasih muka ke Kinga, lain kali. Jangan muncul lagi di depan kami, Chen Xiao. Jangan minta dihargai kalau nggak mau dihargai, kalau kamu nggak pergi sekarang. Jangan salahkan aku kalau nanti aku nggak sungkan. Ingat kata-kata kalian hari ini, jangan sampai nanti. Kalian berlutut minta ampun padaku. Lutut minta ampun, kamu pikir kamu ini gubernur Yunzhou? Cari kamu? Kalau aku cari kamu, aku anjing. Kata-katamu aku ingat, Kinga. Aku pergi dulu, kamu janji jangan sampai direndahkan. Kepala rumah tangga Lu, cepat hubungi gubernur, jangan sampai ada masalah lagi. Nggak diangkat, jangan-jangan gubernur kenapa-napa. Seharusnya nggak sampai kenapa-napa, kita tunggu di sini aja. Nanti pas gubernur datang, dia juga bisa merasakan ketulusan kita. Menurutku, kalian pulang dulu aja, aku akan telepon. Konfirmasi dulu situasinya, nanti pas gubernur datang. Aku hubungi kamu. Iya juga, udah nunggu seharian. Aduh, tulang tua ini udah nggak kuat. Kalau gitu, maaf merepotkan kepala rumah tangga Lu. Aduh, aku kepala rumah tangga kediaman gubernur Yunzhou, udah nunggu seharian. Tapi belum ketemu gubernur baru. Gubernur baru udah datang, sekarang istirahat di Hotel Tianlong. Apa? Udah datang? Gubernur, Masuk aja, pintu nggak dikunci. suara ini kok familiar banget ya? Ini, Chan. Suaranya kok kayak pernah dengar ya? Oh, kayaknya tadi siang dengar. Chen Xiao, kok kamu di sini? Jenderal King Luan bilang. King Luan bilang kan, gubernur baru. Udah datang, istirahat di Hotel Tianlong. Kamu tahu dari mana? Jangan-jangan kamu. Enggak mungkin, kamu kan buta. Masa jadi gubernur baru? Barusan kamu bilang apa? Enggak, kamu pasti palsu, aku panggil satpam. Kepala rumah tangga Lu? Kok buru-buru banget sih? Nona Long, kamu datang pas banget. Ini Chen Xiao, dia pura-pura jadi gubernur Yunzhou. Cepat tangkap dia. Kepala rumah tangga Lu, pernah nggak mikir, Tuan Chen? Dia adalah gubernur baru Yunzhou. Tidak mungkin, Long Ying. Jangan karena Chen Xiao adalah pacarmu. Kau bisa senaknya mengaku sebagai komandan, itu hukuman mati. Diam. Aku hanya memiliki rasa hormat pada Tuan Chen. Tidak ada niat melampaui batas. Tidak mungkin, Jenderal King Luan baru saja bilang. Identitas komandan baru, setara dengan Long Zun yang legendaris. Dia Chen Xiao, seorang tunanetra, apa kehebatannya? Mungkin ke Tuan Chen adalah Long Zun sendiri? Long Zun? Long Zun yang legendaris, bisa menembak musuh dari ribuan li. Bisa mengenali harta karun sekilas, bisa membaca pikiran orang. Bagaimana mungkin dia tunanetra? Tidak. 2 tahun lalu, aku bertempur di perbatasan Yunzhou melawan suku asing. Membunuh 3.000 musuh sendirian, akhirnya mataku terluka. Luka parah, naga bersembunyi di dunia. Sekarang, naga muncul dari jurang. Angin mengamuk di Yunzhou. Kepala rumah tangga Lu, aku sudah bilang. Kau akan datang memohon padaku. Chan, oh tidak, Long Zun. Aku salah, aku anjing, gugu. Kau benar-benar anjing. Kalau begitu aku tanya. Lu Jiaming bawa Kinga ke kediaman komandan untuk apa? Lu Jiaming datang memohon belas kasihanmu.
untuk membebaskan Song Ziyu dan Lin Yu. Lalu King Ge setuju dengan permintaan Lu Jiaming. Syarat apa? Oh sepertinya Lu Jiaming memohon padamu untuk membebaskan Song Ziyu dan Lin Yu. Song Qingge akan setuju menikah dengan Lu Jiaming. Menarik, aku sebenarnya tidak berniat mengurung mereka lama. Tolong kurung lagi Song Ziyu dan Lin Yu beberapa hari. Dan umumkan, jika ada yang berani membela tahanan lagi, akan dihukum berat. Nona Long, tolong bawa orang ini pergi. Long Zun, kenapa? Aku. Kau masih merasa pantas jadi kepala rumah tangga kediaman komandan? Aku mengampuni nyawamu, sudah merupakan belas kasihan terbesarku. Tidak Long Zun. Long Zun jangan perlakukan aku seperti ini. Long Zun, Long Zun. Baru saja, kediaman komandan mengeluarkan pengumuman. Mengatakan kepala rumah tangga Lu menyalahgunakan kekuasaan, membela tahanan. Sekarang sudah dicopot dan ditahan. Yang kau maksud soal Ziyu? Tidak tahu, tapi sejak tadi malam, aku sudah tidak bisa menghubungi sepupuku. Ini bagaimana ya? Komandan ini sepertinya ingin memberi pelajaran pada kalangan bisnis Yunzhou. Qingge, Bibi. Kalian tidak perlu khawatir, aku sudah punya cara untuk menghadapinya. Kamu mau melakukan apa? Qingge, aku juga tidak takut memberitahumu. Grup Lu sekarang sudah menjalin hubungan dengan keluarga kaya Yanjing. Keluarga Shangguan, putra muda keluarga Shangguan. Shang Guanxia adalah saudara angkatku. Wah Lu Xiao, maksudmu keluarga Shangguan salah satu dari 10 keluarga terkaya Yanjing? Keluarga Shangguan? Benar. Wah, Dengan hubungan ini, keluarga Lu akan menjadi pemimpin kalangan bisnis Yunzhou kali ini. Kita mengumpulkan kalangan bisnis Yunzhou, mengundang komandan baru. Aku tidak percaya dia, di bawah tekanan ini, tidak mau melepaskan orang. Tapi bukannya manajer Lu bilang, komandan baru ini adalah sosok besar setara naga, seperti ini. Apakah tidak akan menghina dia? Kuat seperti naga pun sudah lama menghilang, kali ini aku tidak percaya dia. Komandan baru tidak mau memberi muka. Lu Xiao, strategi bagus, komandan baru ini pasti akan menyerah. Tuan Chen, keluarga Lu mengirim undangan. Undangan apa? Lu Jiaming bersama kalangan bisnis Yunzhou mengundang Anda. Sepertinya Lu Jiaming ingin aku melepaskan Song Ziyu mereka. Cuma perkataan King Ge saja. Ngapain buat acara besar-besaran? Ada satu hal lagi. Lu Jiaming selain bekerja sama dengan grup Dahe, sepertinya juga sudah menjalin hubungan dengan keluarga Shangguan Yanjing. Shangguanjia. Shangguan Jie. Ya, keluarga Shangguan adalah keluarga terkaya nomor 1 di Yanjing. Keluarga seperti ini, aku tidak pernah pedulikan. Kalau begitu Tuan Chen masih mau pergi. Komandan Yunzhou tidak pergi, tapi Chen Xiao akan pergi. Tuan Chen, tidak ada apa-apa. Apa kamu ingin bertanya padaku? Kenapa masih baik pada Song King Ge? Aku tidak berani menebak pikiran sang naga. Tuan naga yang terhormat, bukankah Anda tidak bisa melihat? Mengapa aku merasa dia bisa membaca pikiranku? 2 tahun lalu, dia menyelamatkan nyawaku, tidak pernah meninggalkanku. Meski tidak tahu identitasku, dia rela menentang keluarganya untuk menikah denganku. Tapi sekarang dia, Bahkan sampai sekarang, Song King Ge menganggapku serba salah. Dia tetap membelaku di mana-mana. aku mengerti. Kalau begitu turunlah, bawalah aku tepat waktu ke pesta malam ini. Baik. Kali ini, kita mengundang begitu banyak teman bisnis dari Yunzhou untuk bersama-sama memohonkan ampun untuk Ziyu. Hingga, kamu tenang saja. Semoga saja, kali ini Ziyu terlalu gegabah. Semoga dia bisa lebih berhati-hati di masa depan. Nona Long Ying dari grup Tianlong tiba. Chen Xiao, kamu berani muncul di sini? Tian Chen adalah temanku, mengapa tidak boleh datang? Kamu mungkin tidak tahu hal-hal keji apa yang telah dilakukan orang ini. Chen Xiao, cepat pergi. Kalau tidak, saat komandan datang, kamu tidak akan bisa melarikan diri. King Ge, tenang, aku tidak akan apa-apa. Nona Song, APA maksudmu? Semuanya dengarkan, Chen Xiao ini beberapa hari lalu memasukkan diri sebagai komandan Yunzhou. Waktu itu Nona Song berbaik hati membiarkanmu pergi. Sekarang berani datang sendiri, tidak mungkin kan? Dari mana Chen Xiao dapat keberanian? Chen Xiao ini bukan hanya bermasalah dengan matanya, tapi juga kurang akal, berani-beraninya memasukkan diri sebagai komandan. Nona Long, aku menasehatimu. Chen Xiao ini adalah pembawa sial.
Sebelum komandan datang, cepat jauhi dia. Tian Chen, mari kita cari tempat duduk dulu. Hahaha, tidak menyangka. Putri dari grup Longxi bisa menjadi asisten seorang tunanetra. Hahaha. Shang Guanye, tarap melatmu. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Nona Long, Buyer Kuberitahu. Jia Shao telah diambil sebagai murid oleh seorang tokoh besar. Jia Ming, guruku tidak suka menonjol, jadi. Masalah Song Ziu dan Lin Yu. Komandan Yun Zhou yang akan menjabat pasti akan memberi. Kami dan semua sekutu kamar dagang, sebuah muka. Kenapa aku harus memberi kalian muka? Chen Xiao, kamu diam saja. Ini adalah putra keluarga Shengguan, dia baru saja memberikan investasi 1 miliar kepada kelompok Song. Apa kamu masih ingin membuatku malu? Qingge, hanya 1 miliar, aku juga bisa. Chen Xiao, aku sudah lama mendengar kamu ini orang buta. Yang suka ngomong kosong, hari ini kami benar-benar melihatnya. Kamu, seorang cacat dan buta, bisa mengeluarkan 1 miliar? Hari ini, dengan kehadiran yang Master Jia. Dan kami semua yang akan memohon kepada Bupati Ziu dan yang lain pasti akan dibebaskan. Mana mungkin giliranmu untuk bicara senaknya di sini? Oh ya? Kalian yakin Bupati baru akan datang malam ini? Hari ini, selain ada yang Master Jia, juga berkumpul semua tokoh bisnis ternama Yun Zhou. Kami bersama-sama mengundang Bupati, pasti dia akan menyetujuinya. Begini saja, di hadapan guruku itu. Bahkan Bupati Yun Zhou pun hanya bisa tunduk. Tunduk. Aku tidak keberatan memberitahu kalian, guruku itu adalah orang nomor 1 di Xia setelah Long Zun. Apa? Orang nomor 1 di Xia? Shang Guanjia, kamu. Minggir. Chen Xiao, kamu mau apa? Chen Xiao. Dasar buta. Aku akan duduk di sini dan menunggu. Lihat apakah bupati kalian akan datang. Chen Xiao, kamu tidak takut mati ya? Begitu bupati datang, aku akan melaporkan bahwa kamu memasukkan surat resmi. Dan menyamar sebagai bupati, itu adalah kejahatan berat. Justru aku menunggu, aku ingin lihat apa hukuman yang akan diberikan oleh bupati yang kalian bangga-banggakan itu. Aku tidak mengerti mengapa Nona Longing sangat menyukainya. Karena ada orang yang dengan sukarela menyerahkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan emas yang sulit didapat. Longing terlalu banyak bicara. Kenapa? Apa kalian heran mengapa bupati kalian belum juga datang? Kenapa buru-buru? Bupati sibuk dengan urusan penting. Terlambat datang itu wajar. Pasukan Yun Zhou tiba. Di mana Bupati? Bupati memintaku menyampaikan pesan. Negara punya hukum, keluarga punya aturan. Apa yang kalian lakukan tidak berpengaruh padanya. Permisai. Parenti. Masih ada urusan. Chen Xiao ini. Dia memalsukan surat resmi dan menyamar sebagai bupati. Segera tangkap dia. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak ngomong sembarangan. Aku punya bukti. Ini, bukti dia memalsukan surat resmi. Di atasnya ada sidik jari dan namanya. Dia memalsukan surat resmi, mengaku sebagai gubernur. Melakukan kejahatan yang pantas dipenggal. Lu Jiaming, kau benar-benar tidak kenal lelah untuk memfitnahku. Kenapa kau belum juga menangkapnya? Kau hila? Pergi. Hei, jangan-jangan pasukan Yun Zhou mau melindungi penjahat? Tuan Chen tidak bersalah. Kenapa? Chen Xiao itu jelas-jelas melakukan kejahatan yang pantas dipenggal. Kenapa? Aku ingin bertemu langsung dengan Gubernur Yun Zhou. Aku ingin lihat, apakah Gubernur Yun Zhou ini masih berani seperti ini. Setelah tahu identitasku. Chen Xiao, apa kau tidak khawatir sama sekali? Aku harus khawatir apa? Nona Song, aku mau menasihatimu. Tuan Chen bukan orang biasa. Qingge, jangan terus memperhatikan Chen Xiao. Si buta itu. Adikmu masih di dalam. Kau harus cari cara
Bu, hari ini datang banyak orang. Tapi gubernur tidak mau memberi muka. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah sudah kukatakan? Song Ziyu akan segera dibebaskan. Chen Xiao, jangan ngomong sembarangan di sana. Yang Master Lu dan Yang Master Jia sama-sama tidak bisa membujuk gubernur. Apalagi kau? Kau pikir kau siapa? Sang Keterlaluan. Cuma seorang buta yang hidupnya bergantung pada wanita. Kita semua tidak bisa mengundang gubernur. Tapi Chen Xiao bisa? Cuma ingin pamer di depan Nona Long. Aku ingin lihat bagaimana dia menutupi kebohongannya. Lin Yu berani mencoba merebut ginseng penyelamat nyawa raja dari pasukan naga. Kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi Song Ziyu bisa dibebaskan. Chen Xiao, berani bicara senaknya di sini. Kau pikir kau siapa? Bisa membebaskan siapa saja yang kau mau? Yang Master Jie sudah pergi ke kantor gubernur. Ziyu akan segera dibebaskan. Lu Jiaming, kau sudah mempermalukan diri di depan pasukan Yunzhou. Lalu ingin balas dendam padaku. Maaf, sepertinya kau akan kecewa. Apa itu benar? Apa itu kata perempuan itu? Kingge, aku hanya ingin tanya, jika aku bilang, aku adalah gubernur Yunzhou, kamu percaya padaku? Aku. Hahaha Chen Xiao. Jangan bikin ketawa, sampai sekarang kamu masih berpura-pura. Aku tidak tahu, hari ini pasukan Yunzhou kenapa tidak membawamu pergi. Tapi, Jie Xiao sudah melaporkan perbuatanmu kepada gubernur, kali ini kamu pasti mati. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, aku hanya ingin bertanya padamu. Chen Xiao, aku sekarang tidak bisa mengerti dirimu. Halo, apa? Ziyu sudah dibebaskan? Kalau Lin Yu? Oke, aku mengerti. Chen Xiao, kamu benar lagi, Ziyu dibebaskan. Tapi Lin Yu tidak. Kingge, Ziyu sudah aman. Jangan-jangan Chen Xiao benar-benar berhasil membujuk gubernur. Tidak mungkin, Chen Xiao benar lagi. Menurutku ini hanya kebetulan, gubernur sudah bilang tidak akan memaafkan. Mana mungkin membebaskan orang, ya kan? Pasti Jie Xiao sudah bertemu gubernur. Kalau tidak, mana mungkin gubernur berubah pikiran? Kekuatan di belakang Jie Xiao tidak bisa diremehkan. Lu Xiao, kamu dan Jie Xiao seperti saudara. Kali ini, pasti kamu juga banyak membantu. Hahaha, cuma bantu sedikit saja. Untuk Kingge, hal kecil seperti ini bukan masalah. Kukira Chen Xiao itu benar-benar punya kemampuan hebat, tapi akhirnya tetap harus bergantung pada Jie Xiao dan Lu Xiao. Bisa dilihat, Lu Xiao memang tulus kepada Song. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi belum pernah melihat orang semuarah kamu, Lu Jiaming. Kamu tanya dirimu sendiri, dengan apa kamu bisa menyelamatkan Song Ziyu? Nona Long, aku tahu kamu berasal dari keluarga terhormat, tapi kamu sudah dibohongi Chen Xiao. Dia cuma bisa menipu wanita, apalagi kemampuannya. Menurutku Lu Xiao jauh lebih baik. Dialah jodoh terbaik untuk Kingge. Kamu. Kingge, kamu pikir baik-baik, kamu benar-benar mau menikah dengan Lu Jiaming? Tentu saja Kingge harus menikah denganku, masa? Harus menikah lagi dengan sampah sepertimu. Lu Xiao, aku belum memutuskan. Aku mau pulang menjenguk Ziyu dulu, aku pergi dulu. Kingge, kenapa kamu tidak menerima Lu Xiao? Lu Xiao, besok datang ya, kita bicara lebih lanjut. Ibu, ayo pergi. Chen Xiao, aku akan membunuhmu cepat atau lambat, lalu membawa wanita milikmu ke kuburanmu, membuatnya menjerit. Kalau kau berani bicara sembarangan lagi, aku akan patahkan kedua kakimu. Dan kaki ketigamu, membuatmu tak bisa berdiri selamanya. Chen Xiao, kau tunggu saja, kau sudah mati. Baik, aku tunggu. Bantu aku periksa grup Lu. Dan sekretaris di samping Kingge. Xiaoqing. Aku akan segera menyuruh orang memeriksanya. Besok pagi, taruh datanya di mejaku. Ja? Tuan Lu hari ini mau melamarmu. Apa kau bodoh? Kenapa kau tidak menerima? Ibu, jangan bicara lagi. Aku benar-benar tidak mengerti. Chen Xiao itu sudah memabukkanmu dengan apa sih? Sudah kubilang jangan bicara lagi, tidak dengar? Dalam hal perceraian ini, Chen Xiao tidak bersalah padaku. Lupakan dia, tidakkah kau lihat hari ini? Chen Xiao dan Nona Long itu. Wah, mesra sekali. Kek, ibu, kek, kumohon. Tolong selamatkan Lin Yue.
Ziu, bukan kakak tidak mau membantumu. Tapi dari pihak Laksamana. Kak, orang yang melepaskanku bilang, kalau kakak yang bicara pasti bisa. Aku bisa keluar hari ini juga karena kakak. Karena aku, Tu as nu bercorban un tukmu demi menyelamatkan Ziu. Itu juga karena kau. Mereka bilang, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tuan Lu. Ziu, apa kau gila karena di penjara? Tuan Lu sudah berkorban besar untuk menyelamatkanmu. Orang yang melepaskanku bilang, harus kakak yang bicara langsung. aku yang bicara langsung. Aku tidak tahu. Mungkinkah? Chen Xiao? Kinge, kau ini, aku tidak mau bicara lagi. Chen Xiao itu buta. Sampah, kalau bukan karena kau dia sudah mati. Dengan apa dia bisa meyakinkan Laksamana? Kak, bagaimana kalau kau pergi sendiri ke kediaman Laksamana? Baik. Aku akan pilih hadiah untuk dibawa. Mungkinkah Chen Xiao benar-benar meyakinkan Bupati? Dewa Naga, situasi grup Lu sudah kuselidiki. Mereka sepertinya bersiap untuk mengakuisisi grup Song. Soal Shang Guanjie itu, dia pikir sudah kehilangan muka, kabur kembali ke Yanjing. Ternyata, Lu Jiaming ini. Tujuannya mendekati Kinge tidak murni. Soal Shang Guanjie itu, kamu selidiki. Siapa sebenarnya gurunya? Jah? Oh ya, aku juga menemukan. Sekretaris Nona Song, Xiao Qingyu, juga menjalin hubungan tidak senonoh dengan banyak pria. Banyak pria. Hahaha. Ternyata Lu Jiaming juga bukan satu-satunya. Dewa Naga, kamu tahu. Mereka berdua pacaran di hadapanku. Aku bisa tidak tahu? Dewa Naga, aku punya pertanyaan. Berani tanya Dewa Naga, apakah Anda bisa melihat, atau... Tebak saja. Kei cepat. Siapa itu? Kamu, Chen Xiao. Dasar sampah, kenapa kamu ada di sini? Bocah, kamu mungkin tidak tahu. Siapa aku, Jurikai ini? Tentu tahu, ketua geng Hutong kan? Kei, dia mantan suami Song Qingliang. Sampah itu. Apa? Si buta Chen Xiao itu? Chen Yao, berani-beraninya kamu memukul Kei. Kamu tidak tahu di sekitar sini semua anak buahnya? Bocah sialan, berani menyentuhku? Aku akan membuatmu tidak bisa keluar hari ini. Baiklah, aku ingin lihat bagaimana kamu menghentikanku. Anak buah. Chen Xiao, kamu ternyata bisa melihat. Kalau berani kabur, aku patahkan kakimu. Chen Xiao, jangan bunuh aku. Kalau tidak, pasukan Yunzhou tidak akan membiarkanmu. Oh ya? Pasukan Yunzhou benar-benar tidak akan membiarkan. Aku, Bupati Yunzhou ini, Berani-beraninya kamu mengaku sebagai Bupati Yunzhou. mengaku. Hanya kalian yang bilang aku mengaku. Mati saja. Chen Xiao, kamu ternyata bisa melihat. Lalu kenapa pura-pura buta? Kalau begitu, hari itu di kantor. Ya, aku melihat semuanya. Aku tidak pernah bilang aku tidak melihat, hanya kalian yang terus membicarakan. Sama seperti aku selalu bilang, aku adalah gubernur Yunzhou. Tapi kalian tidak percaya. Jika tidak ingin mati, jawablah beberapa pertanyaanku dengan patuh. Baik, aku akan bicara. Apa hubungan gelapmu dengan Lu Jiaming? Janji apa yang dia berikan padamu? Lu Jiaming berjanji padaku. Azal ke Jiaming kai Song Qingzhi. Dan mencaplok grup Song. Dia akan memberikan saham grup Song kepadaku. Kalau begitu, kau yang menghasut Kinge untuk bercerai denganku? Tidak, bukan aku gubernur. Aku dipaksa oleh Lu Jiaming. Apalagi yang kau lakukan? Katakan semuanya. Untuk Zhao Qingyu, kurung dia selama 20 tahun. Baik. Bagaimana dengan geng Hukou? Geng seperti itu tidak perlu ada di Yunzhou. Mencerti. Kau sudah bekerja keras. Setelah urusan di sini selesai, aku akan merekomendasikanmu untuk bekerja di Yanjing. Terima kasih, Naga Mulia. Nona Song, Director Song. Jangan menyusahkanku, gubernur benar-benar tidak ada hari ini. Dia ada urusan keluar, silakan pulang saja. Aku harus bertemu dengan gubernur hari ini. Nona Song, Anda sudah menunggu di sini lama.
Jika terjadi sesuatu pada Anda, aku tidak bisa bertanggung jawab. Begini saja, aku akan menyampaikan kedatangan Anda hari ini padanya. Dia akan menghubungi Anda jika sudah tahu. Nona Song, hari sudah hampir gelap. Bagaimana jika gubernur tidak kembali hari ini? Begini saja. Berikan hadiahnya padaku, aku akan menyampaikannya kepadanya. Kalau begitu, tolong pastikan untuk memberikan hadiah ini langsung kepada gubernur. Baiklah. Halo, Raja Naga sudah tiba di bandara. apa? Kau bilang raja akan datang sendiri? Hampir tiba. Baik, aku mengerti. Segera ke bandara, raja datang. Kedatangan raja, sebenarnya untuk apa? Untukku. Ayo, naik mobil. Baik, Chen Xiao dan yang lain juga dihalangi, ya. Komandan tidak ada, lalu mereka datang, oh, aku tahu. Pasti Chen Xiao menyuruh Longing membawanya untuk meminta maaf kepada komandan. Benar, hanya kemungkinan ini yang tersisa. Barusan aku benar-benar mengira dia adalah komandan. Mungkin karena komandan tidak ada, dia diusir. Bagaimana caranya? Aku bisa bertemu dengan komandan? Hormat kepada raja. Tidak usah sungkan. Kali ini, penyakitku sembuh berkat ginsengmu. Ini kehormatan bagi Chen Xiao. 2 tahun sudah. 2 tahun ini kau menderita. Jangan khawatir, raja. Chen Xiao hidup dengan baik di Yunzhou. Kudengar kau menyukai seorang gadis dari Yunzhou. Raja salah sangka. Orang yang kucintai adalah Song Qingge. Masalahmu dengan Song Qingge. Semuanya sudah kudengar dari King Luan. Bukankah kalian sudah? Qingge hanya tertipu oleh orang jahat. Setelah berpisah, dia tetap melindungiku di mana-mana. 2 tahun lalu, aku tidak bisa hadir di pernikahanmu. Tapi kali ini, aku akan memberimu sebuah pernikahan. Raja, ini. Jangan menolak. Terima kasih, raja. Apa? Kalian semua tidak bisa menemukan sekretaris Zhao? Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Lu Xiao, kenapa kau datang? Qingge, aku datang untuk membicarakan pernikahan kita. Pernikahan? Ini? Qingge, aku baru saja dari rumahmu. Berbicara dengan ibumu sangat menyenangkan. Ibumu sangat setuju dengan pernikahan kita. Legit pula. Gabungan antara grup Lu dan grup Song sangat kuat. Apa salahnya? Apalagi, Jie Xiao sudah berjanji padaku. Setelah dia kembali ke Yanjing, dia akan merekomendasikan ke gurunya. Nanti aku juga bisa menjadi murid orang penting itu. Qingge, jangan ragu lagi. Aku belum memikirkannya dengan jelas. Qingge, sudah waktunya kau melepaskannya. Apa bagusnya Chen Xiao si buta itu? Selain mengandalkan wanita, apa lagi yang bisa dia andalkan? Setelah berpisah denganmu, dia berhubungan dengan banyak wanita. Menurutmu, apakah dia masih memikirkanmu? Aku rasa Chen Xiao bukan orang seperti itu. Qingge, kau masih tidak percaya padaku? Bagaimana kalau kita bertaruh? Kita adakan pesta pertunangan. Jika Chen Xiao benar-benar peduli padamu, dia pasti akan muncul. Baik. lapor, Yang Mulia Naga, Raja Tua sudah mengatur prosesi pernikahanmu dan kembali ke Yanjing. Dia bilang akan datang di hari pernikahanmu. Raja tua sangat perhatian. Orang di balik Shangguanjie sudah ketahuan. Dia. Yang Mulia Naga, Ada hal lain? aku dengar Lu Jiaming akan mengadakan pesta pertunangan dengan Nona Song di Hotel Tianyu 3 hari lagi. Pesta pertunangan? Keluarga Naga juga menerima undangan. Bagus, Lu Jiaming masih menantangku. Kalau begitu, aku akan pergi melihat. Akal bulus apa yang dia lakukan. Siap. Tunggu. Apa perintah Yang Mulia Naga? Siapkan beberapa hadiah untukku, daftarnya akan kuberikan nanti. Siap. Apa? Kalian tidak bisa menemukan Chen Xiao? Pasti orang-orang sialan Longying yang membantunya.
Kirim beberapa orang untuk mengawasi keluarga naga. Kali ini, aku akan membuat sampah Chen Xiao ini tidak akan pernah muncul lagi di hadapanku. Grup Song adalah milikku. Song Qingge juga milikku. Sampah Chen Xiao ini mati saja. Kakak, hari yang penting ini, jangan cemberut. Ziu. Menurutmu, apa yang kulakukan benar? Apa benar tidaknya? Jangan-jangan kamu masih tidak bisa melupakan Chen Xiao? Kakak, jangan menakutiku. Ziu. Aku salah. Aku seharusnya tidak bercerai dengan Chen Xiao. Aku terus memikirkannya setiap saat. Melihatnya dengan wanita lain, aku cemburu. Melihatnya dalam bahaya, aku ingin membantunya. Aku benar-benar tidak bisa melupakannya. Kakak, kamu juga harus memikirkan aku. Jika kamu tidak menikahi Tuan Lu, bagaimana dengan Lin Yu? Ziu. Aku akan cari cara untuk bantu Lin Yu. Kakak, pikirkan baik-baik dulu ya. Apa perasaanmu terhadap Chen Xiao sebenarnya cinta? Atau hanya tidak rela? Qingge, persiapannya bagaimana? Kakak ipar, jangan buru-buru. Hari ini kan hari penting kakak. Hari yang sangat spesial. Pasti harus berdandan cantik dulu baru pergi. Oke, aku akan keluar dulu untuk menyambut tamu. Chen Xiao ketahuan. Baik. Segera bertindak. Serang. Taktik Lu Jiaming itu sudah diperhitungkan oleh Long Zun. Pasukan naga, dengarkan perintah. Siap, Tangkap mereka. siap. Para tamu undangan, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak telah hadir dalam acara pertunanganku dengan Qingge. Tuan Lu dan Tuan Song memang jodoh yang serasi. Katanya dulu Tuan Song pernah bersama seorang tunanetra. Itu seperti bunga indah ditancapkan di kotoran sapi, ya kan? Keluarga Lu dan Song bersatu, benar-benar kolaborasi kuat. Kedepannya di Yunzhou, hanya grup Tianlong yang bisa menyaingi. Itu poin utamanya, yang penting Tuan Song itu muda dan cantik. Nona Longying dari grup Tianlong tiba. Chen Xiao, dasar tunanetra. Siapa yang mengizinkanmu datang? Kami punya undangan resmi. Tuan Lu, aku tidak mati. Kau terkejut ya? Chen Xiao, jika kau datang dengan niat tulus untuk memberi selamat padaku dan Qingge, maka ku sambut. Tapi jika kau cari masalah, minggir. Lu Jiaming, jika Qingge benar-benar mau bertunangan denganmu, aku tak akan protes. Chen Xiao, dasar sampah. Jauh-jauh dari Qingge. Hari ini yang hadir, semua orang penting. Berani-beraninya kau datang. Menikahkan Qingge dengan Lu Jiaming. Kau pikir dia akan bahagia? Chen Xiao, berani-beraninya kau bicara begitu. Kalau bukan karena kau, Qingge takkan menyia-nyiakan 2 tahun hidupnya. Dulu Tuan Lu terus mengejar Qingge. Andai keluarga Song dan Lu bersatu sejak dulu, sekarang mungkin keluarga Song sudah jadi yang terkuat di Yunzhou. Jangan terlalu meremehkan keluarga Long. Nona Long, mungkin kamu belum menerima kabarnya. Aku tidak takut memberitahumu, tokoh besar di belakang Tuan Jia telah setuju untuk menerimaku sebagai murid, dan grup Lu kami juga telah bekerja sama dengan 4 negara, termasuk grup Dahe. Grup besar, saat itu, bahkan keluargamu, keluarga Long. Aku tidak akan peduli. Murid tokoh besar, anjing kekuatan asing. Apa yang bisa kamu banggakan dari ini? Chen Xiao, selain mulutmu yang keras, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Terakhir kali kamu menghina Tuan Shanben. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tuan Shanben dari grup Dahe tiba. Tuan Shanben datang. Hahaha. Tuan Shanben datang. Ternyata apa yang dikatakan Tuan Lu benar, ya. Keluarga Lu dan keluarga Song bersatu, ditambah dengan konsorsium 4 negara. Ini akan melesat.
Tuan Shanben mengucapkan selamat atas pernikahan Tuan Lu. Mendapatkan istri yang baik. Terima kasih, Tuan Shanben. Tuan Shanben juga menyiapkan beberapa hadiah untuk Tuan Lu, yaitu lukisan terkenal, pemandangan Gunung Fuchun, patung Guanyin dari giok ungu, dan mangkuk giok yang pernah digunakan oleh Kaisar Qianlong pada masa dinasti Qing. Mengkok Jaek. Konon Lusan diambil sebagai murid oleh seorang terkemuka dari negara Xia. Hari ini adalah hari pertunangan kalian. Benar-benar dua kebahagiaan sekaligus. Selamat. Ini semua adalah hadiah tingkat harta nasional. Ya, setiap barang ini bernilai miliaran. Sepertinya grup Da benar-benar ingin menggunakan Tuan Lu sebagai batu loncatan untuk memasuki pasar domestik kita. Ini semua adalah harta nasional yang hilang di luar negeri sejak lama. Shanben juga karena kejadian terakhir kali. Ingin mempermalukanku. Mungkin, kali ini sama seperti terakhir kali, semuanya palsu. Tidak, ini semua asli. Ternyata Chen San juga ada di sini. Sekelompok monyet yang belum tercerahkan, merampas barang antik negara Xia. Memberikannya kepada orang Xia. Chen Xiao, apa lagi yang akan kamu omongkan? Hari ini adalah pesta pertunanganku dengan King Ge. Mana ada giliranmu untuk bicara? Chen Xiao, apa hakmu untuk mengatakan hal seperti ini? Kamu tahu nilai dari hadiah-hadiah ini? Dua barang ini adalah barang lelang yang baru saja terjual di luar negeri. Mangkuk giok putih hijau ini terjual seharga 1,88 miliar yuan. Sedangkan patung Guanyin giok ungu terjual seharga 3,88 miliar yuan. Ternyata Chen San tahu banyak juga. Kamu sudah tahu nilai harta karun negara ini. Berani-beraninya kamu bilang dia tidak pantas untuk King Ge. Kayaknya kamu yang tidak pantas deh. 2 tahun lalu saat kamu menikah dengan King Ge, kamu kasih dia apa? Chen Xiao, jangan-jangan kamu nggak ngasih apa-apa sama sekali? Bukan cuma nggak ngasih apa-apa, mahar dan uang nikah pun. Dia nggak keluar duit sepeser pun. Dari pernikahan sampai resepsi, semua biayanya ditanggung keluarga Song. Dari awal sampai akhir, dia cuma ngasih orang doang. Kalian belong. Orang kayak gini masih pantas disebut laki-laki nggak sih? Aku benar-benar belum pernah dengar cerita kayak gini. Nona Song cantik, muda, dan kaya lagi. Kok bisa nikah sama sampah kayak Chen Xiao? Dari nikah sampai resepsi, cuma dia doang yang dateng, enak aja. Benar-benar, Chen Xiao. Aku tahu kamu sampah, tapi nggak nyangka kamu sesampah ini. Nikah aja pakai duit cewek, hebat banget sih kamu. Jangan-jangan, selain ngasih orang, kamu nggak ngasih apa-apa lagi? Diam semua. Apa kalian nggak mikir? Status Tuan Chen sendiri sudah bernilai segunung emas? Nona Long, kamu dengar nggak sih apa yang kamu omongin? Aku benar-benar nggak lihat ada apapun yang istimewa dari sampah Chen Xiao ini. Status Terramat APA, Nona Long? Kayaknya kamu udah keblinger dibohongin dia ya? Sampai percaya omong kosong kayak gini. Nona Long, dengarkan nasihatku. King Ge adalah contoh nyatanya. Dia sengsara banget karena Chen Xiao ini. Lebih baik kamu segera sadar dan mundur. Chen Xiao ini benar-benar menjadikan gratisan sebagai hal yang wajar. Kali ini datang. Apa dia mau pakai muka temboknya lagi? Buat nyelonong nikah sendirian? Nona Long juga. Kenapa sih kamu begitu membela sampah kayak Chen Xiao? Tuan Shanben bilang, karena kamu seharusnya tahu. 2 harta karun ini asli. Kalau kamu nggak bisa kasih yang lebih baik, mending minggir. Kebetulan, kali ini aku emang sengaja bawa 1 harta karun, tapi ini bukan hadiah pernikahan. Chen Xiao, udah deh nggak usah banyak bacot, minggir aja. Masa kamu bisa kasih hadiah yang lebih berharga dari grup dahi? Nona Long, jangan-jangan kamu mau nanggung ini juga buat dia? Hadiah yang akan diberikan Tuan Chen bukan sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh Balai Lelang Tianlong kami. Ini adalah hadiahku untuk King Ge. Ini adalah tanda cinta Kaisar Tang Xuanzong untuk Yang Yuhuan. Disebut gelang naga dan Phoenix Tongfu, selalu disimpan di berangkas Yanjing. Hari ini aku akan memberikannya pada King Ge sebagai mas kawin. Kau bahkan tak bisa mengarang dengan benar, kau tahu berangkas Yanjing. Tempat apa itu? Di seluruh dunia, selain raja. Tak ada yang bisa membuka berangkas Yanjing, kau berani bilang. Ini diambil dari berangkas Yanjing. Setidaknya kau masih punya pengetahuan. Benar, ini memang hadiah pernikahan dari raja untukku. Kau masih mau mengarang, kau tahu sedang bicara apa? Berkata hadiah tunangan dari raja untukmu. Chen Xiao ini benar-benar gila. Berani bicara apa saja, maksud Chen Xiao. Dia kenal raja, Chen Xiao. Kupikir, tak ada yang percaya padamu kan? Pertama kau memalsukan sebagai Komandan Yunzhou. Sekarang ngawur bilang raja memberimu hadiah. Semakin lama semakin keterlaluan. Lihat, ini barang tiruan yang dia tipu dari pasar Loak. Kau malah menghancurkannya. Nona Long, jangan-jangan kau benar-benar mengira Chen Xiao ini kenal raja? Lu Jiaming, keluargamu Lu, hebat sekali. Chen Xiao Bukangka kau bilang. Ini hadiah dari raja untukmu?
Kalau begitu aku akan menginjaknya. Apa yang bisa kau lakukan? Tuan Lu, bercanda. Dia Chen Xiao berani apa terhadapmu? Chen Xiao, di Yunzhou sini. Tak ada lagi yang percaya padamu, kalau tahu malu pergi saja. Jangan tinggal di sini mempermalukan diri, oh tentu saja. Jika kau ingin tinggal, menyaksikan upacara tunanganku dengan Qingge. Aku juga tak menolak. Bos Song sudah keluar. Qingge sudah selesai dandan. Mari mulai upacara tunangan. Barusan ada kejadian apa? Qingge. Chen Xiao itu bawa barang pasar loa. Datang buat masalah, dia ingin mengacaukan pesta tunanganmu. Qingge, Chen Xiao dan kau sudah menyanyiakan 2 tahun masa muda Qingge. Masih ingin menyanyiakannya seumur hidup? Kau pantas? Hanya pria seperti Tuan Lu yang pantas jadi kakak iparku. Qingge, aku hanya ingin tanya satu hal. Kau masih percaya padaku? Percaya atau tidak, sudah tak penting lagi. Qingge, jangan pedulikan Chen Xiao lagi. Upacara pertunangan, kita akan segera dimulai. Tuan Lu, tunggu sebentar. Qingge, apa yang ingin kamu lakukan? Kak, sadarlah, jangan bertindak sembarangan. Chen Xiao dan Dianmo, sama sekali berasal dari dunia yang berbeda. Qingge, apa maksudmu? Ibu, Ziu, minggirlah. Aku hanya ingin berbicara beberapa patah kata dengan Chen Xiao. Ah, berbicara dengan orang buta? Qingge, jangan tertipu oleh orang buta ini. Minggirlah. Chen Xiao, kamu baru saja bertanya apakah aku masih percaya padamu. Qingge, kamu hanya perlu mengatakan satu kalimat. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi. Chen Xiao, bagaimana aku bisa percaya padamu? Kamu beritahu aku, bagaimana aku bisa percaya padamu? Syukurlah Kak akhirnya sadar. Chen Xiao ini sebenarnya adalah hanya seorang yang pandai bicara. Chen Xiao, kamu beritahu aku. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kamu bilang kamu adalah ahli identifikasi harta karun. Tapi kamu buta. Kamu bilang kamu adalah gubernur Yunzhou. Tapi selama 2 tahun ini, kamu bekerja di tempat pijat. Kamu bilang kamu kenal raja, raja memberimu hadiah. Ajari aku, bagaimana aku bisa percaya? Siapa yang bisa percaya? Apakah ini longing? Aku mengerti. Kamu tahu saja. Max dan Qingge. Sekarang seharusnya sudah jelas bagimu. Chen Xiao, kamu si imut, cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini, dan jangan pernah muncul lagi di depan. Qingge dan aku, hutangmu pada kami tidak akan pernah bisa terlunasi. Sudah kuduga Chen Xiao ini terlalu berharap. Bagaimana mungkin Tuan Song memilihnya? Tak disangka Chen Xiao. Diam-diam melakukan hal-hal bodoh ini, berani menyamar sebagai gubernur. Dan berbohong kenal raja, ini semua adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Song Qingge, aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Song Qingge. Kamu. Chen Xiao. Kamu ingin pergi begitu saja, Chen Xiao? Aku tidak tahu bagaimana harus percaya padamu, tapi aku tidak bisa mengendalikan diri. Setiap kali kamu menghadapi bahaya, aku tidak bisa menahan diri untuk mencoba menyelamatkanmu, aku tidak berani mengakuinya. Tapi, aku harus mengakui. Setelah Pangeran Lu melamarku, perasaan ini semakin kuat. Qingge, maksudmu? Chen Xiao, aku salah. Sebenarnya aku tidak ingin berpisah denganmu, aku juga tidak ingin bercerai. Tidak peduli kau hanya seorang tukang pijat biasa, atau ahli identifikasi harta karun, atau komandan Yunzhou. Semua identitas itu tidak penting bagiku. Yang paling penting adalah dirimu sendiri. Chen Xiao, apakah kau mengerti kata-kataku ini? Apa Tuan Song sudah gila? Apa maksudnya ini? Ya, jangan-jangan Tuan Song benar-benar memilih dia? Song Qingge, apa kau sudah gila? Hari ini adalah pesta pertunanganmu dengan Pangeran Lu. Banyak tamu yang menonton. Menurutku, kalian wanita Tiongkok di sini sakit jiwa. Song Qingge, apa maksudmu ini? Memalukanku di depan umum? Pangeran Lu, lepaskan. Song Qingge, hari ini kau mau tidak mau harus menikah. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Chen Xiao, hari ini adalah pesta pertunangan keluarga Lu. Dan keluarga Song, kira kau siapa? Berani membuat keributan di sini? Eyo! Kebetulan aku juga membawa beberapa orang. Ayo. Apa kau gila? Pacarmu berselingkuh dengan wanita lain. Kau masih seperti ini? Urusanku, tidak perlu kau ikut campur. Qingge, kita pergi, percayalah padaku. Aku pasti akan memberimu pernikahan yang sempurna. Tapi, aku tidak mengerti. Mengapa Nona Long? Kau akan segera mengerti. Pergi. Eyo! Pakai Yuru. Hahaha, hari ini kita pasti akan membuat Pangeran Lu lebih bersemangat. Ini adalah tempat kami, Daxia.
Tidak mungkin kami membiarkan bajingan sepertimu bertindak semaunya di sini. Kau akan mati di tanganku suatu hari nanti. Kinge, kita pergi. Cingge, kakak Cingge. Chen Xiao, ingat baik-baik. Ketika guruku datang, kau pasti mati. Chen Xiao, aku akan mengantarmu keluar dulu dengan mobil. Kinge, dengarkan aku dulu. Bicaralah di mobil. Cepat. Aku masih punya rumah kecil di pinggiran kota. Aku akan antar kamu untuk menghindari masalah dulu. Nanti akan kukirimkan orang untuk mengantarmu ke Yanjing. Kinge, ini apa yang kamu lakukan? Apa? Kamu di depan umum bilang kenal raja. Itu dosa besar yang bisa bikin dipenggal. Aku terpaksa harus mengirimmu pergi. Kinge, kamu khawatir soal ini? Lalu pergi ke Yanjing bukannya lebih berbahaya? Tempat paling berbahaya justru paling aman. Setelah sampai sana, aku akan cari cara mengatur identitas baru untukmu. Gak perlu begitu, kita kan tidak melakukan hal ilegal. Apa masih kurang yang kamu lakukan? Memalsukan diri sebagai gubernur Yuzhou. Mengaku kenal raja, ini semua dosa besar. Kinge, aku nggak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Tapi aku benar-benar akan baik-baik saja. Apa yang terjadi? Pak Song, ada masalah besar. Beberapa proyek kerjasama dengan keluarga Lu. Ditarik investasinya, bukan cuma keluarga Lu. Masih ada beberapa perusahaan lain yang kerjasama dengan kita. Semua mau hentikan kerjasama. Seketika muncul kekurangan dana 4 miliar. Oke, aku tahu. Tunggu aku pulang dulu. Butuh bantu aku? Bisa bantu apa? Kalau kamu nggak bikin masalah. Sudah bantu aku besar-besaran. Cuma 4 miliar, aku bisa keluarkan. Chen Xiao, ini waktunya seperti apa? Jangan bikin masalah lagi, urusan perusahaanku. Akan kuselesaikan sendiri. Suami bantu istri, bukannya sudah sewajarnya? Aku sudah transfer uangnya ke rekening pribadimu. Baiklah, baiklah. Akun Anda menerima 5 miliar. Chen Xiao, dari mana dapat uang sebanyak ini? Jangan-jangan kamu korupsi uang Tianlong? Ini ilegal, Chen Xiao. Kamu nggak bisa asal main pakai suka Nona Long padamu. Ini tidak adil bagi Nona Long. Kinge, ini uangku sendiri. Longing sebodoh apapun dia. Gak mungkin kasihku 5 miliar, kalau dia berani. Grup Tianlong pasti langsung pecat dia dari dewan direksi. Lalu uang ini? Uang ini untuk membantumu melalui kesulitan. Soal asalnya. Kalau aku bilang sekarang, kamu juga gak percaya. Kasih aku 3 hari, nanti kamu akan tahu semuanya. Baik, aku akan menunggumu 3 hari. Tenang saja, jawabanku pasti akan memuaskanmu. Kamu tinggal di sini selama beberapa hari ini. Jika dalam 3 hari, kamu tidak memberiku jawaban, aku pasti akan mengirim orang untuk membawamu ke Yanjing. Baik, baik, semua sesuai dengan keinginanmu. Uang tadi itu. Uang tadi pasti tidak ada masalah. Lagi pula, bukankah kamu sedang butuh uang sekarang? Kalau begitu, aku percaya padamu sekali ini. Kamu tinggal di sini selama beberapa hari ini. Jangan sampai pergi kemana-mana, mengerti? Baik. Dana perusahaan induk Song. Serahkan saja masalah ini padaku. Song Kinge, tidak menyangka kan? Investasi keluarga Lu, investasi keluarga Shangguan, investasi konsorsium luar negeri, semuanya ditarik dalam waktu 2 jam. Hari ini kamu membuatku kehilangan muka. Aku akan membuat grup Songmu bangkrut. Seharusnya aku sudah menebak bahwa ini ulahmu. Sekarang sudah terlambat. Kalau tadi kamu menerima lamaranku, tidak akan ada masalah sebanyak ini. Sekarang grup Song tiba-tiba mengalami kekurangan dana 4 miliar. Aku ingin lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Tidak perlu yang Master Lu khawatir. Masalahku akan kuselesaikan sendiri. Menyelesaikan? Kamu bisa langsung mengeluarkan 4 miliar? Lu Jiaming, aku sudah memiliki dana liquid 5 miliar. Kamu tidak bisa menggoyahkan fondasi grup Songku. Song Chenga, kurasa kamu sudah terpengaruh oleh Chen Xiao. Si gila itu. Baru berapa lama? Dari mana kamu mendapatkan 5 miliar ini? Chen Xiao yang mentransfernya padaku. Song Kinge, kurasa kamu benar-benar gila. Kamu percaya pada omongan Chen Xiao itu? Kalian sudah bercerai. Itu keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Sekarang kamu kembali. Dan percaya dia bisa memberimu 5 miliar? Dia benar-benar mentransfer 5 miliar padaku. Kamu pikir transfer 5 miliar semudah itu? Perlu melalui berbagai persetujuan. Baru berapa lama? Gunakan otakmu sedikit. Aku tiba-tiba sedikit memahaminya. Ternyata saat itu, dia merasa seperti ini ketika ditolak dan disalahpahami. Yang Master, grup mereka tiba-tiba memiliki dana liquid 5 miliar. Apa? Grup Song tiba-tiba memiliki dana liquid 5 miliar. Tidak. Ini tidak mungkin. Song Qingge, aku tidak peduli dengan cara apa kamu mendapatkan uang itu. Tapi aku yakin, pasti bukan Chen Xiao. Kamu tidak perlu menggunakan sampah itu untuk menghinaku.
Tidak peduli kamu percaya atau tidak, kali ini kamu salah hitung. Grup Song tidak akan pernah jatuh ke tanganmu. Sekarang tidak, nanti juga tidak. Baik. Kamu beruntung. Terima kasih atas perhatian Lu Xiao. Jika tidak ada hal lain, Lu Xiao silakan pulang. Song Qingge, kita akan bertemu lagi. Chen Xiao itu sudah melakukan banyak kebodohan. Aku ingin lihat bagaimana kamu membersihkan kekacauannya satu persatu. Silakan. Ibu, Kamu anak tidak berbakti. Aku lihat grup Song. Lambat laun akan hancur di tanganmu. Ibu, apakah salah aku memilih kebahagiaanku sendiri? Kakak, sebagai penerus grup Song, kamu tidak boleh terlalu emosional. Song Qingge, apa yang kamu janjikan pada ayah sebelum dia pergi? Kamu bilang akan mengelola grup Song dengan baik, tapi sekarang, kesempatan emas ada di depanmu. Kamu malah memilih Chen Xiao. Sampah itu dan melepaskannya. Ibu, urusan perusahaan akan kuhandle dengan baik. Tidak perlu ibu repot. Song Qingge, aku sudah memberitahu semua pemegang saham, 3 hari lagi. Jika kamu berani menikah dengan Chen Xiao, aku akan mengeluarkanmu dari Dewan Direksi dan menunjuk adikmu Ziyu sebagai CEO baru. Kamu, Pasukan Yun Shou tiba. Apa urusan kedatangan tuan pasukan Yunso? Gubernur mendengar kejadian hari ini mengenai Nona Song. Khawatir dia diperlakukan tidak adil, mengundangnya untuk berkumpul di kediamannya. Gubernur baru mengundang kita untuk berkumpul. Gubernur bilang hanya mengundang Song Qingge. Hanya Nona Song sendiri. Ini, apakah ada instruksi lain dari Tuan Gubernur? Silakan ikut saya. menurutku itu pasti Chen Xiao si sampah. Meniru gubernur dan berbohong tentang hubungan dengan Yang Mulia Raja. Masalahnya terbongkar. Bagaimana ini? Apa yang harus keluarga Song lakukan? Apa? Song Qingge dibawa oleh pasukan Yun Shou ke kantor gubernur militer? Hahaha, pasti ini karena urusan Chen Xiao. Yang membuat gubernur militer tidak senang. Song Qingge si manis itu masih ingin melindungi Chen Xiao? Lihat saja bagaimana kau melindunginya. Kali ini, tunggu saja sampai gubernur militer memancing Chen Xiao keluar. Itulah saat kematian Chen Xiao. Hahaha. Nona Song, untuk sementara Anda tinggal di sini dulu. Bukankah gubernur militer ingin bertemu denganku? Pada saat yang tepat, Anda akan bisa bertemu dengannya. Gubernur militer, jangan-jangan ingin memanfaatkanku. Untuk memancing Chen Xiao keluar? Baik, aku mengerti. Kau bisa keluar dulu. Baik. Chen Xiao, cepat lari. Ada apa, Qingge? Chen Xiao, dengarkan aku sekarang. Aku sekarang berada di kantor gubernur militer Yunzhou. Gubernur militer mungkin sudah tahu tentang urusanmu. Aku akan segera mengirim orang untuk menjemputmu dan mengantarmu ke bandara. Nanti aku akan menghubungimu lagi. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Jika kau mengirim sekarang, hanya akan membuat mereka curiga. Hanya akan membuat mereka curiga. Tapi, Qingge, semua ini, kita bicarakan lagi 3 hari kemudian. Bagaimana persiapan pernikahannya? Sudah semua disiapkan sesuai perintah Raja dan Anda. Raja sudah mengirimkan undangan. Bagus. Ngomong-ngomong, pada hari pernikahan nanti, Lu Jiamin pasti akan datang mengacau. Kalian juga harus bersiap. Lapor, Yang Mulia Naga, kami sudah menyiapkan segalanya. Kami sudah mengumpulkan semua bukti tentang Lu Jiaming dan Shan Ben Yilang. Sedangkan Shang Guanjie itu, Tidak perlu dikhawatirkan. Kalau begitu, kirimkan juga undangan untuk mereka. Chen Xiao, ini sudah hari ketiga, di mana kau? Kenapa tidak mengangkat telepon? Silakan masuk. Nona Song, tolong ganti dengan gaun ini, lalu ikut saya. Ganti gaun? Maksudnya apa? Kita mau pergi kemana? Nona Song, ikut saja aku, nanti kamu tahu. Apa? Chen Xiao dan Song Qingge akan mengadakan resepsi pernikahan di Hotel Yuntai. Ini tidak mungkin. Bagaimana Chen Xiao itu masih berani muncul? Mereka bahkan mengundang para pejabat Yun Shou untuk menghadiri pesta. Masuk. Pak Lu, ini undangan dari Chen Xiao. Baiklah Chen Xiao, kali ini Jie Shao akan membawa Master ke Yun Shou. Begitu Master datang, Dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu, Chen Xiao.
Skala pesta ini sepertinya lebih besar dari pesta Lu Xiao dulu. Dari mana Chen Xiao dapat uang sebanyak itu? Katanya beberapa hari lalu, kantor gubernur mengundang Pak Song. Sampai sekarang belum kembali, entah ada apa. Apakah Pak Song akan muncul hari ini? Aku lebih menantikan kehadiran Lu Xiao. Skala pesta ini lebih besar dari kantor gubernur. Mungkin saja Chen Xiao itu lagi-lagi menipu uang kakakmu untuk mengadakan ini. Mulai hari ini, kita harus mengusir Song Qingge dari Dewan Direksi. Selamat datang semuanya. Hari ini di resepsi pernikahanku dengan Qingge. 2 tahun lalu, saat aku tidak punya apa-apa dan terluka parah, Qingge menyelamatkanku dan tidak pernah meremehkanku. Waktu itu aku berhutang resepsi pernikahan untuknya, hari ini aku mengadakan resepsi pernikahan untuknya. Bicara manis, Pak Song sekarang ada di kantor gubernur. Bisakah dia datang? Nanti kalau pengantinnya tidak ada, lucu deh. Chen Xiao, kau pikir Song Qingge akan datang? Dia sedang menjadi tamu di kantor gubernur. Kalaupun dia bisa datang, pasti bersama pasukan Yun Zhou untuk menangkapmu. Oh, bagaimana aku tahu? Qingge sudah sampai. Pak Song benar-benar datang. Bukankah dia dibawa pasukan Yun Zhou? Kenapa bisa muncul di sini? Apa pasukan Yun Zhou melepaskannya? Qingge, maukah kau menikah denganku? Chen Xiao, apa kau gila? Gubernur mengurungku 3 hari hanya untuk memancingmu keluar. Kenapa kau begitu bodoh? Ternyata gubernur melepaskan Pak Song hanya untuk memancing Chen Xiao keluar. Sekarang Chen Xiao pasti mati. Chen Xiao, lebih baik kau segera pergi. Atau nanti pasukan Yun Zhou datang. Mungkin kamu tidak tahu bagaimana caranya mati. Siapa bilang kantor gubernur membawa Nona Song pulang? Untuk memancing Tuan Chen keluar? Chen Xiao, sekarang aku bawa kamu pergi. Tunggu dulu, Qingge, dengarkan aku dulu. Sudah tidak ada waktu lagi. Song Qingge, jangan terus mempermalukan keluarga Song berulang kali. Kalau kamu berani ikut Chen Xiao pergi, aku akan segera adakan rapat umum pemegang saham dan keluarkan kamu dari Dewan Direksi. Jika duduk di posisi ini, hanya bisa jadi boneka yang dikendalikan. Lebih baik aku tidak jadi presiden direktur. Song Qingge, Chen Xiao. Bukankah hari ini hari pernikahan kalian? Mau buru-buru pergi kemana? Lu Jiaming, minggir. Kalau aku tidak minggir, lalu bagaimana? Lu Jiaming, aku sarankan hari ini jangan cari masalah, atau kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Apa konsekuensi yang tidak sanggup aku tanggung? Long Ying, hari ini aku hanya perlu mengulur waktu. Tunggu pengawal Yun Zhou datang menangkap Chen Xiao. Chen Xiao si sampah ini akan mati tanpa kuburan. Baik, kalau begitu tunggu saja. Nona Long, apakah kamu juga tidak membantu Chen Xiao lagi? Tuan Chen tidak perlu bantuan siapapun. Nona Long, kali ini mungkin kamu juga harus sadar. Wajah asli Chen Xiao kan? Hari ini aku ingin lihat bagaimana si buta ini bisa lolos. Qingge, jangan khawatir, kita tidak perlu kabur. Chen Xiao, bagaimana kamu masih tidak mengerti? Kalau sekarang tidak pergi, nanti pengawal Yun Zhou datang. Kamu hanya akan mati. Qingge, sudah berkali-kali aku bilang. Aku tidak berbohong, jangan khawatir, aku adalah gubernur Yun Zhou. Pernikahan ini diadakan oleh raja untuk kita. Sudah sampai saat ini, kamu masih mau pura-pura. Raja mengadakan untukmu? Raja sibuk sekali. Mana mungkin datang ke Yun Zhou khusus untukmu? Song Qingge, lihat. Ini pria yang kamu cari untuk dirimu sendiri. Dengar apa yang dia omongkan. Chen Xiao ini bukan hanya sampah, tapi juga gila total. Kebohongan besar seperti ini bisa diucapkan, masih bilang raja datang sendiri. Tidak lama lagi, kebohongan seperti ini akan terbongkar dengan sendirinya. Mungkin Chen Xiao ini mau menakuti Tuan Lu saja, pikir Tuan Lu takut. Lalu melepaskannya, mana mungkin Tuan Lu takut. Dusta seperti ini tidak perlu dipikir, sudah pasti palsu. Chen Xiao, katamu raja akan datang sendiri, benar? Akan kulihat, kapan raja ini datang. Kapten pengawal Yun Zhou, Lin Tianyi tiba. Chen Xiao, pengawal Yun Zhou sudah sampai. Sekarang aku lihat bagaimana kau melarikan diri. Kapten Lin, dia itu tahanan Chen Xiao. Cepat tangkap dia dan serahkan ke komandan. Buat apa kau bicara sembarangan, Kapten Lin? Kenapa kau memukulku? Dia baru tahanannya. Kapten Lin, ini apa yang terjadi? Sudah kubilang kita tidak perlu lari. Lin Tianyi, jangan kira kau bisa bertindak semaumu hanya karena kau kapten pengawal Yun Zhou. Keluarga Lu di Yun Zhou juga keluarga terpandang. Kau sengaja melukai orang. Aku tidak akan membiarkanmu, Lu Jiaming. Kau benar-benar tidak tahu diri, jangan sombong, keluarga kami punya koneksi dengan pasukan naga Yanjing. Tunggu sampai pasukan naga datang. Kapten pengawal Yun Zhou sepertimu, tidak ada artinya. Apa yang terjadi dengan Lin Tianyi ini? Berani-beraninya melawan Tuan Lu. Bukankah pengawal Yun Zhou datang untuk menangkap Chen Xiao? Apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Shangguan Yanjing, Shangguan Jie tiba. Chen Xiao, kali ini kau pasti mati. Dan kalian juga, kapten pengawal Yun Zhou sepertimu, bisa menghadangi Tuan Jie? Pergi, tangkap orang yang mengaku komandan dan berbicara tidak sopan itu. Menangkapku? Hentikan mereka, lindungi komandan. Chen Xiao, kau benar-benar komandan? Apa yang terjadi, Chen Xiao? Komandan baru? Ibu, aku tidak salah dengarkan? Bagaimana mungkin? Chen Xiao si buta itu mungkin jadi komandan baru? Tidak mungkin,
Chen Xiao si buta itu. Ternyata Komandan Yun Shou. Berarti Lu Jiaming sengsara dong. Berani merebut pacar Komandan Yun Shou, belum tentu juga. Kalian lupa, Lu Jiaming dan Shang Guanjie masih punya orang penting di belakang, Chen Xiao. Kau hanya orang kecil, si buta, raja. Mana mungkin raja mengangkatmu jadi komandan? Jiaming, kenapa kau panik begitu? Apakah kamu lupa seperti apa sosok guru kita? Benar. Begitu guru datang, meskipun kamu adalah gubernur Yun Shou, kamu harus tunduk dan patuh. Look, di wilayah Yun Shou, siapa yang bisa membuat gubernur Yun Shou tunduk dan patuh? Chen Xiao, aku tidak peduli dengan cara apa. Kamu menggunakan taktik licik untuk menduduki posisi gubernur Yun Shou ini. Tapi biar aku beritahu kamu. Guru kami, Jiaming dan aku, adalah Dewa Perang Nanjiang, Gu Tianyu. Dewa Perang Nanjiang, Gu Tianyu. Ternyata orang besar yang mereka bicarakan adalah... King Ge, jangan khawatir. Chen Xiao, aku juga tidak akan menyembunyikan ini darimu. Hari ini guru kami datang ke Yun Shou, meskipun kamu adalah gubernur Yun Shou. Kamu harus berlutut dan memohon ampun. Bahkan jika Gu Tianyu datang, mungkin dia tidak berani membuatku berlutut. Chen Xiao, kamu hanya seorang gubernur Yun Shou. Berani tidak sopan kepada Dewa Perang? Tidak menyangka Lu Jiaming dan Shang Guanjie. Ternyata gurunya adalah Gu Tianyu. Sejak hilangnya sosok legendaris naga agung itu, Gu Tianyu sendirian menjaga perbatasan. Kekuatannya tidak kalah dengan naga agung. Ku dengar Dewa Perang adalah murid langsung naga agung. Begitu Dewa Perang muncul, meskipun Chen Xiao adalah gubernur Yun Shou, tidak ada artinya. Guru kami sedang mengurus urusan besar di Yun Shou. Dia pasti akan segera datang untuk mencabut jabatanmu sebagai gubernur. Tidak tahu apa-apa. Shang Guanjie, jabatan gubernur Yun Shou-ku diberikan langsung oleh Raja Xia. Dewa Perang Gu Tianyu itu siapa? Apa haknya mencabut jabatanku? Hanya karena dia Dewa Perang Gu Tianyu? Sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi kalian terlalu sombong. Guru kami akan segera menggantikan posisi Naga Agung menjadi Naga Agung yang baru. Chen Xiao, berlututlah dan minta ampun sekarang. Mungkin aku masih bisa memberimu kesempatan. Longeng, kamu terdua APA? Kamu hanya putri keluarga Long. Berani melawan Dewa Perang? Aku tertawa karena kalian sombong dan picik. Aku tertawa karena kalian seperti katak dalam tempurung. Aku tertawa karena kalian buta dan berpikiran sempit. Naga Agung, meskipun dia Dewa Perang, tidak berhak menjadi Naga Agung. Di Xia saat ini, hanya ada satu orang yang bisa disebut Naga Agung. Jangan kira karena kamu putri keluarga Long, kamu bisa bicara senaknya. Dengan prestasi perang guru kami yang gemilang, ingin jadi Dragon Lord cuma perlu satu kalimat. Nona Long, bagaimana kalau kau ikut Song King Ge, ikut aku saja. Aku akan minta guru tua kita untuk menikahkan kita. Coba lagi sentuh King Ge. Kita nggak perlu ribut-ribut dengan si imut ini. Bukannya kau mau cueknya dia? Nanti kita masukkan dia ke penjara, aku antar cueknya ke rumahmu. Mau diapain terserah. Song Chinga, kalau kau pinter, datang sendiri ke sini. Jadi anjingnya Jiaming. Aku bisa pertimbangkan lepasin grup Song. Aku hitung sampai 3. 1. Jangan hiraukan mereka. 2. 3. Nggak mau dimangin, mau dimarahin. Tunggu aja mati kalian. Jenderal King Luan dan pasukan Naga Suci tiba. Pasukan Naga Suci juga datang? Kali ini pasti. Mereka datang untuk menangkap Chen Xiao. Iya nih, Chen Xiao sebagai gubernur. Nggak becus kerja. Lin Yu dari keluarga kami. Sampai sekarang belum dibebaskan. Chen Xiao, kau menyelegunakan kekuasaan. Membiarkan anak buahmu berbuat jahat. Kali ini kau tamat. Kenapa pasukan Naga Suci datang? Katanya mereka adalah anak buah Dragon Lord yang legendaris itu. Pengawal pribadi sang raja. Chen Xiao menyelegunakan kekuasaannya. Sekarang pasukan Naga Suci datang, pasti dia bakal kena batunya. Putra sulung keluarga Lu dari Yun Shou, Lu Jiaming, menghadap Jenderal Qing Wan. Dia? Sudah kubilang, nggak usah khawatir, kita satu tim. Kenapa dia datang? Chen Xiao menjabat sebagai gubernur Yun Shou. Menyalahgunakan kekuasaan, tadi juga membiarkan anak buahnya. Jenderal King Luan, kenapa kau pukul aku juga? Aku bukan tahanan, dia. Diam. Kau nggak berhak bicara di sini. Jenderal Qing Wan, kami ini murid Dewa Perang. Bagaimana bisa kau? Bajingan kecil. Hari ini bahkan kalau Gu Tianyu datang sekalipun, harus nurut juga. Qing Wan, kau keterlaluan. Cuma seorang jenderal berani bicara senaknya? Chen Xiao, jangan senang dulu. Guru kami akan segera tiba. Tunggu sampai guru kami datang.
Kalian semua akan mati. Gu Tianyu sudah sampai. Dia datang. Guru datang. Kali ini, kalian semua pasti mati. Kali ini tidak perlu takut lagi. Jadi lebih pintar. Guru, kenapa kamu bawa sesuatu seperti ini? Tuan Shanben, Guru, kenapa kamu membawa Tuan Shanben ke sini? Guru, murid datang terlambat. Tidak tahu apakah hadiah ini. Membiwa Upuas, Dewa Perang memanggil Chen Xiao sebagai guru. Kalau begitu, Chen Xiao adalah orang yang naga agung yang hilang sejak lama. Mungkinkah Chen Xiao benar-benar? Tidak mungkin. Yang mulia naga agung, di atas bisa mengidentifikasi harta, di medan perang bisa membunuh musuh, di bawah bisa menyembuhkan orang. Tapi Chen Xiao, jelas-jelas seorang yang buta. Bagaimana mungkin dia yang mulia naga agung? Penjahat Shanben menyelundupkan harta antik negara kami. Menghina kedaulatan negara, dosanya patut dihukum mati. Lu Jiaming, kamu benar. Kamu tidak buta. Chen Xiao, matamu sudah sembuh? Sudah lama sembuh. Hanya saja, aku menemukan bahwa seseorang yang buta justru bisa lebih memahami hati orang. Guru, aku tidak mengenal kehebatanmu. Aku salah, aku salah. Maafkan aku salah, aku salah. Kamu, kalian, tidak lagi menjadi muridku. Keluarga Shangguan Dianjing juga tidak perlu ada lagi. Di dunia ini, tidak ada hal yang semudah itu. Gu Tianyu menerima kalian sebagai murid hanya untuk mengumpulkan bukti kejahatan kalian yang berkhianat pada negara. Kalian berdua berkhianat, memalsukan harta negara, menyelundupkan harta, menyakiti rakyat Dacia. Dosa kalian tidak bisa dimaafkan. Hari ini adalah hari bahagiaku, Qingge. Bawa mereka pergi dan eksekusi besok. Penggawal, tidak, bukan aku, bukan, guru. Guru. Mulai hari ini, aku, Naga Agung Mata Langit Chen Xiao, kembali diangkat sebagai Gubernur Yunzhou, menjaga Yunzhou. Pasukan Yunzhou, hormat pada gubernur. Hormat pada yang mulia naga agung. Pasukan naga suci hormat pada yang mulia naga agung. Dewa Perang Nanjiang Gu Tianyu menyambut kembalinya yang mulia naga agung. Hormat pada yang mulia naga agung. Bangunlah semua. Ternyata Chen Xiao tidak pernah berbohong. Yang mulia naga agung, sebenarnya aku sangat mendukung pernikahanmu dengan Qingge. Tapi semua perasaan perlu diuji. Lihat, kalian sekarang baik-baik saja, kan? Kenapa tidak berniat mengeluarkan Qingge dari Dewan Direksi? Tidak, itu semua salah paham. Salah paham. Mengingat kau adalah ibu Qingge, aku sementara tidak akan menuntutmu atas apapun. Chen Xiao, maafkan aku. Dulu aku seharusnya percaya padamu. Bodoh. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Raja tiba. Hormat kepada Raja. Hari ini adalah hari bahagia Chen Xiao, sang naga bermata langit. Semua tidak perlu terlalu formal. Chen Xiao dan Song Qingge. Kali ini aku yang akan menjadi saksi pernikahan kalian. Setuju? Terima kasih, Raja. Kalau begitu kita mulai sekarang. Qingge, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Qingge, terima kasih telah menyelamatkanku yang terluka parah dulu. Terima kasih karena dulu tidak merendahkanku dan bersatu denganku. Juga terima kasih karena selama ini berusaha melindungiku. Mulai hari ini, giliranku untuk terus menjagamu. Karena aku datang, tentu akan memberimu hadiah. Mulai hari ini, Chen Xiao sang naga bermata langit kembali ke posisinya. Ditugaskan sebagai Gubernur Yunzhou, diberikan hak mengelola 10 kota termasuk Yunzhou. Dianugerahi gelar Raja Yunzhou, dan Song Qingge diberi gelar Permaisuri Yunzhou. Semoga kalian berdua bersatu selamanya.